Cincin Naga 2226 hingga 2250. Novel fiksi bela diri fantasi perkotaan berlanjut. Tetapi melihat aura naga yang begitu kuat, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan naga ini. Jika mereka tidak menumpas naga itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan buah psikis. Mengingat kekuatan naga raksasa ini, aku khawatir kita tidak akan bisa melawannya, kata sang pelindung agung sambil mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah begitu saja? Tong Yukai tidak mau menyerah. Buah psikis itu ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ada satu cara, yaitu dengan membiarkan seseorang menarik kebencian sang naga dan memancingnya pergi. Kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk maju dan memetik buah psikis, kata pelindung agung. Metode ini memang bisa dilakukan, tapi siapa yang harus menarik kebencian sang naga? Tanya Leng Yun. Kau tahu, orang yang memancing kebencian naga dan membawa naga itu pergi pasti akan mati. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Ketiganya saling berpandangan, tak seorang pun akan melakukan pekerjaan yang pasti akan mengakibatkan kematian mereka. Tetapi jika dia meminta anak buahnya untuk melakukannya, mengingat kekuatan mereka, mereka mungkin akan dimakan sebelum mereka bisa membawa naga itu pergi. Pada saat ini, Tong Yukai tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Liu Rui dan Shen Tian, dengan kilatan di matanya. Baiklah, kita bisa membiarkan kedua orang ini menarik kebencian naga, dan kita bisa mengambil kesempatan untuk memetik buah spiritual. Tong Yukai ingin Shen Tian mati. Sekarang biarkan Shen Tian menarik naga. Itu pasti kematian. Ide bagus. Mereka berdua sedang sekarat, jadi kita bisa memanfaatkan mereka. Leng Yun juga mengangguk. Meskipun sang pelindung agung enggan menyerahkan badan dan kekuatan Shen Tian, dia tidak punya pilihan selain setuju saat menghadapi buah psikis itu. Shen Tian, kami akan memberimu kesempatan untuk hidup. Kalian berdua pergi dan memancing naga itu pergi sekarang. Selama kalian memancing naga itu pergi, kalian berdua bisa pergi dari sini dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Tong Yukai berjalan mendekati Shen Tian dan berkata dengan arogan. Tong Yukai, apakah menurutmu kita ini bodoh? Jika kita mencoba menarik perhatian naga itu, kita akan dimakan olehnya dan pasti akan mati. Liu Rui berteriak pada Tong Yukai. Itu belum tentu benar. Jika kalian berdua bekerja sama dengan baik, kalian masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kalian tidak pergi, kami akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Pada saat ini, Leng Yun juga datang dan berkata Liu Rui dan Shen Tian terancam. Jangan bermimpi. Kami tidak akan pernah membantumu bahkan jika kami mati. Liu Rui tahu bahwa dia akan mati hari ini, tetapi dia tidak ingin membantu orang-orang ini sebelum dia meninggal. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan mengantarmu pergi. Tong Yukai langsung mengeluarkan energinya, dan hendak menyerang Liu Rui dan Shen Tian. Tunggu sebentar, Shen Tian berbicara saat ini. Tong Yukai berhenti dan bertanya pada Shen Tian, apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu harus tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Baiklah, aku berjanji, aku akan membawa naga itu pergi. Shen Tian mengangguk dan berkata. Tong Yukai sangat gembira ketika mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum tipis, benar sekali, ingatlah, kesempatan selalu diperjuangkan oleh dirimu sendiri. Tuan Shen. Liu Rui tidak mengerti mengapa Shen Tian membantu Tong Yukai. Yukai, hanya mereka. Jika mereka toh akan mati, mengapa kita harus menolong mereka sebelum kita mati? Liu Rui tidak begitu mengerti. Shen Tian melambaikan tangannya ke arah Liu Rui dan berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak ingin mati di tangan mereka. Setelah mendengar ini, Liu Rui tidak mengatakan apa-apa lagi. Beranilah, pergi dan pancing naga itu pergi sekarang. Ingat, jangan main tipu daya. Jika kamu tidak memancing naga itu pergi, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu mencoba melarikan diri. Tong Yukai memperingatkan. Shen Tian. Shen Tian mengabaikannya dan berjalan perlahan menuju pohon spiritual dengan pedang pembunuh naga di tangan, sementara Liu Rui mengikutinya dari dekat. Meskipun dia tahu dia akan mati dan sudah siap secara mental, Liu Rui masih tampak sedikit gugup ketika dia melihat naga raksasa di puncak pohon. Jangan takut, kami tidak akan mati. Shen Tian menatap Liu Rui,
tersenyum tipis, dan menghibur Liu Rui. Liu Rui mengangguk. Dia tidak tahu kapan dia mulai mempercayai kata-kata Sentian tanpa syarat. Tong Yukai dan yang lainnya menyaksikan dari jauh. Mereka tidak berani mendekat, dan naga raksasa itu hanya melayang di pohon spiritual dan tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi dan menyerang yang lain. Ketika Sentian dan Liu Rui mendekat, naga raksasa itu mulai mengaum dan mengeluarkan suara naga, seolah-olah berusaha menghalangi keduanya untuk mendekat. Liu Rui mengikuti Sentian dari dekat dan berjalan ke pohon spiritual. "Ayo pergi." Sentian menarik Liu Rui, dan mereka berdua melompat. Melihat ini, naga raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan napas naga ke arah Sentian dan Liu Rui. Kekuatan mengerikan itu membuat kekosongan di sekitarnya bergetar. Bahkan Tong Yukai dan yang lainnya yang berada 100 meter jauhnya masih bisa merasakan kekuatan luar biasa ini. Kekuatan ini datang dengan ganas ke arah Sentian dan Liu Rui. Melihat ini, Sentian menggertakkan giginya, dan cahaya kemasan bersinar di badannya. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan ini. Tetapi tepat ketika kekuatan nafas naga mencapai Sentian, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di dada Sentian, dan kristal naga di badan Sentian mulai memancarkan kekuatan naga. Kekuatan nafas naga langsung lenyap, dan Sentian serta Liu Rui berhasil mencapai pohon spiritual dan menghadapi naga raksasa dari kejauhan. "Nona Liu, jangan bergerak. Aku akan berurusan dengan naga itu." Setelah Sentian selesai berbicara, dia melompat dan berlari langsung ke arah naga itu. Namun, Sentian tidak menyerang naga itu. Sebaliknya, dia melompat ke kepala naga itu, memegang tanduk naga itu dengan kedua tangan, dan berdiri di atasnya. Dan naga yang ganas itu tiba-tiba menjadi sangat jinak pada saat ini, mengeluarkan raungan naga dari mulutnya, seolah-olah mencoba menyenangkan Sentian. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Liu Rui sedikit tidak percaya. Bahkan Tong Yukai dan yang lainnya terkejut melihat Sentian berdiri di atas kepala naga raksasa itu, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sentian menunjukkan sedikit seringai di wajahnya, dan berkata kepada Liu Rui, "Nona Liu, kamu petik buah spiritualnya, aku akan pergi untuk menghentikan orang-orang ini." Setelah Sentian selesai berbicara, tangannya memancarkan semburan cahaya, dan cahaya itu langsung mengikuti tanduk naga. Masuk ke badan naga. Lalu terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat dan dia pun melesat turun langsung dari pohon spiritual. Liu Rui tidak berani menunda dan segera mulai memetik buah psikis dari pohon. Melihat Liu Rui memetik buah spiritual, Tong Yukai, Leng Yun dan yang lainnya menjadi marah. "Berhenti, ini milik kita." Tong Yukai, Leng Yun dan pelindung agung sangat marah dan langsung menyerbu ke arah Liu Rui. Sentian menunggangi naga raksasa dan melesat keluar dalam sekejap, diikuti oleh kekuatan nafas naga, yang menghempaskan beberapa orang. Beberapa orang menyaksikan Liu Rui memetik buah spiritual satu persatu, mata mereka dipenuhi darah, dan mereka sangat marah hingga hampir muentah darah. Tetapi sekarang Sentian menunggangi naga raksasa untuk menghalangi mereka, dan mereka tidak punya cara untuk mendekat sama sekali. Anda harus tahu bahwa kali ini naga itu tidak diubah oleh Sentian, dan kekuatan naga ini juga sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton buah psikis itu diambil oleh Sentian? Tong Yukai berteriak dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Liu Rui hendak mengambil semua buah spiritual, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menerobos rintangan Sentian. Kepala pelindung Sekte Langit Terbakar menatap Sentian dengan tatapan dingin, dan gelombang kabut hitam mulai menyebar dari badannya. "Aku punya cara untuk membunuh naga raksasa di depan kita dan mengambil kembali buah psikis," kata pelindung agung perlahan. "Metode apa?" Leng Yun dan Tong Yukai berbicara bersamaan. "Kalian akan tahu sebentar lagi," pelindung agung berkata, lalu perlahan berbalik dan menatap murid-murid Sekte Surga Terbakar, dan berkata dengan suara dingin, "Sekaranglah saatnya bagi kalian untuk mengabdikan diri pada Sekte Surga Terbakar. Sekte, dan jiwamu akan memperoleh kehidupan kekal." Setelah berkata demikian, pelindung agung melantunkan mantra, lalu tentakel hitam muncul dari tanah, lalu menjerat para pengikut Sekte Langit Terbakar. Jauh dari rasa takut, para pengikut Sekte Surga Terbakar ini menunjukkan ekspresi gembira. Tentakel hitam itu tiba-tiba menembus badan para pengikut Sekte Langit Terbakar itu,
dan aliran energi pun mulai terkuras cepat keluar dari badan mereka. Kekuatan sang pelindung agung mulai meningkat pesat, dan kabut hitam yang menyelimuti badannya menjadi lebih tebal. Tak lama kemudian, semua pengikut Sekte Langit terbakar terhisap ke dalam mumi, namun saat mereka meninggal pun, wajah mereka masih tampak gembira, seakan-akan kematian adalah sesuatu yang pantas untuk mereka syukuri. Tong Yukai dan Leng Yun sama-sama tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tahu tentang metode kultivasi jahat, metode itu dapat menyerap keterampilan orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tetapi melihat pemandangan ini dengan mata kepala saya sendiri tetap sangat mengejutkan. Pelindung Agung, apakah kamu bermaksud menyerap kekuatan orang lain untuk menghadapi Sentian? Leng Yun melihat maksud Pelindung Agung. Benar sekali. Selain metode ini, bisakah kau memikirkan metode yang lebih baik? Sang Pelindung Agung mengangguk. Leng Yun berhenti berbicara karena benar-benar tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi Sentian. Tong Yukai mengerutkan kening dan berkata, kamu bisa menyerap kekuatan orang lain dan meningkatkan dirimu sendiri. Kamu memang bisa menghadapi Sentian, tetapi kamu juga bisa menghadapi kami dengan mudah. Bagaimana jika kamu tidak memberi kami buah spiritual? Apa yang harus kami lakukan? Tong Yukai memiliki kekhawatirannya sendiri. Jika kekuatan Pelindung Agung benar-benar meningkat, mereka akan menjadi domba yang harus disembelih. Apakah akan memberi mereka buah spiritual atau tidak, itu terserah Pelindung Agung. Tuan Tong, apakah Anda punya pilihan lain selain mempercayai saya? Lagi pula, tidak mungkin saya menyinggung kedua sekte utama Anda hanya demi beberapa buah spiritual. Saya bukan orang bodoh, kata Pelindung Agung. Tong Yukai, kurasa kita bisa mencobanya. Kalau tidak, bukan saja kita tidak akan mendapatkan buah spiritual, tetapi Sentian juga tidak akan membiarkan kita pergi. Leng Yun tahu bahwa setelah Sentian mendapatkan buah spiritual, kekuatannya akan pasti bertambah. Jika jumlahnya meningkat tiba-tiba, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Tong Yukai ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Melihat Tong Yukai mengangguk, semua murid Sekte Tianlei bingung dan berlutut di tanah satu persatu. Tuan muda kedua, Anda tidak bisa melakukan apapun. Jika kamu tidak melakukan ini, kami setia padamu, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Para murid Sekte Feixing juga berlutut di depan Leng Yun dan ingin memohon belas kasihan, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, tentakel mulai menyerang mereka, terjerat. Melihat hal itu, para prajurit pun sadar bahwa tidak ada gunanya memohon, maka mereka pun bergegas berlarian, berusaha melarikan diri dari tempat itu. Sayang sekali tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari serangan tentakel itu. Mereka semua terjerat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat kekuatan para prajurit itu terus mengalir ke Sang Pelindung Agung, aura pada Sang Pelindung Agung mulai melonjak cepat. Melihat ini, Sentian sedikit mengernyit, lalu menunggangi naga raksasa dan langsung menyerbu ke bawah. Dia tidak bisa membiarkan pelindung hebat ini meningkatkan kekuatannya, kalau tidak, akan sangat sulit pada akhirnya. Sentian masih terluka parah dan hanya mengandalkan kekuatan naga. Jika naga tidak dapat mengalahkan Pelindung Agung, maka Sentian tidak akan memiliki cara untuk mempertahankan buah-buah psikis ini. Diiringi suara auman naga, naga raksasa di bawah kendali Sentian itu pun melesat maju menuju Sang Pelindung Agung dengan kecepatan tinggi. Sang Pelindung Agung mendengus dingin, melompat, dan meninju naga itu. Naga raksasa itu membuka mulutnya dan semburan napas naga menyembur keluar, bertabrakan dengan keras dengan pukulan pelindung besar itu. Duar! Disertai dengan suara dentuman keras, energi meluap, dan kekuatan nafas naga langsung menghilang. Kekuatan mengerikan menghantam kepala naga dengan keras. Naga raksasa itu mengeluarkan raungan menyakitkan, dan Sentian hampir jatuh dari kepala naga itu. Pelindung Agung itu juga bergoyang dan jatuh dari udara. Benar sekali, setelah aku menyerap kekuatan orang-orang ini, aku akan bisa membunuh naga ini, hahaha. Sang Pelindung Agung menunjukkan rasa percaya dirinya dengan satu pukulan. Tong Yukai dan Leng Yun juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sihir jahat ini begitu kuat. Tidak heran banyak orang tidak dapat menahan godaan sihir jahat dan akhirnya menempuh jalan kultivasi jahat. Saat kabut hitam terus menyebar di sekitar Pelindung Agung, para prajurit yang tersisa meratap. Kekuatan dalam badan mereka dengan cepat terhisap, dan mereka berubah menjadi mumi.
Melihat orang-orang mereka berubah menjadi mumi, meskipun Tong Yukai dan Leng Yun setuju, mereka tetap merasa patah hati. Mereka adalah elit dari sekte masing-masing, dan sekarang mereka semua telah mati. Jika dia tidak bisa membawa buah psikis kembali kali ini, dan begitu banyak orang telah meninggal, Tong Yukai tahu bahwa dia pasti akan mati dengan menyedihkan ketika dia kembali, jadi dia harus mendapatkan buah psikis. Saat kekuatan prajurit terakhir terkuras, Sang Pelindung Agung sebenarnya telah mencapai alam dewa bela diri tingkat 8. Alam ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditangani Julong dan Sentian. Anda harus tahu bahwa setiap peningkatan di wilayah Anda melambangkan peningkatan kekuatan secara geometris. Sentian merasakan ledakan aura pelindung agung, dewa bela diri tingkat ke-8, dan wajahnya mulai berubah jelek. Dengan badannya yang terluka parah saat ini, bahkan dengan bantuan naga, akan sulit baginya untuk menahan serangan Sang Pelindung Agung. Nona Liu, Anda harus mempercepat langkah. Sentian tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa meminta Liu Rui untuk segera memetik semua buah psikis itu. Kamu masih keras kepala dan ingin mengambil buah psikis. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pelindung Agung mendengus dingin dan tiba-tiba melompat. Sentian sedang menunggangi naga raksasa, siap bertempur. Merasakan aura yang sangat kuat datang dari dunia fana, Sentian hanya bisa menggertakkan giginya. Bersamaan dengan raungan marah Sang Pelindung Agung, kabut hitam di sekelilingnya mulai terbakar dengan cepat. Pada saat ini, Sang Pelindung Agung tampak seperti manusia api. Telapak tangan api. Pelindung Agung menamparkan dengan telapak tangannya, dan jejak telapak tangan besar langsung muncul di udara, dan api tebal membakar di sekitar jejak telapak tangan itu. Tekanan yang luar biasa, disertai dengan kobaran api, langsung menghantam Sentian dan naga raksasa itu. Sentian merasakan tekanan, tetapi dia tidak punya cara untuk mundur. Dia harus melindungi Liu Rui dan memetik semua buah spiritual. Sentian mengerahkan kekuatan naga terakhir di badannya, menunggangi naga raksasa, dan bergegas maju. Naga itu juga tampaknya merasakan bahaya, meraung dan mundur. Tetapi atas desakan Sentian yang terus-menerus, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Naga raksasa itu terus-menerus menyemburkan napas naga dari mulutnya, dan Sentian juga mentransfer semua kekuatan naganya ke badan naga raksasa itu melalui tanduk naga. Kecemerlangan kristal naga di badan Sentian mulai memudar, tetapi meski begitu, aliran napas naga itu, yang disemprotkan ke telapak tangan besar yang menyala, tidak memberikan efek apapun. Mereka hanya bisa sedikit menghalangi kecepatan turunnya telapak tangan yang menyala itu. Melihat telapak tangan yang menyala-nyala itu hendak jatuh di kepalanya, Sentian hanya bisa melompat dan melompat ke pohon spiritual. Dia tidak punya kemampuan untuk peduli dengan naga itu lagi. Naga raksasa yang telah lepas dari kendali Sentian mengeluarkan raungan naga, lalu menghantam telapak tangan yang menyala-nyala itu dengan badannya. Api langsung meledak, dan naga itu meraung. Ledakan dahsyat terdengar saat api melahap seluruh badan naga itu. Badan naga raksasa itu meledak, dan energi tak berujung melesat ke segala arah. Kristal naga perlahan melayang keluar dari api, memancarkan cahaya. Tong Yukai dan Leng Yun sama-sama terkejut saat melihat pemandangan ini. Aku tidak menyangka Pelindung Agung bisa membunuh naga raksasa hanya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, Sang Pelindung Agung memancarkan aura yang menakutkan, badannya melayang di udara, dan dia dikelilingi oleh kobaran api. Setelah melihat kristal naga, Sang Pelindung Agung langsung bergerak menuju kristal naga. Melihat ini, Sentian mengulurkan tangannya, dan kristal naga itu sepertinya merasakan kekuatan hisap yang besar dan langsung bergegas menuju Sentian. Sentian tiba-tiba membuka mulutnya, dan kristal naga memasuki badan Sentian, lalu menyatu dengan kristal naga di badan Sentian. Kristal naga di badan Sentian yang awalnya redup, kini mulai bersinar lagi. Wah, hari ini aku akan menggeli jantung dan paru-parumu untuk melihat berapa banyak harta karun yang ada di badanmu. Ketika Pelindung Agung melihat bahwa Sentian benar-benar menelan kristal naga, dia meraung marah. Sentian sama sekali tidak peduli dengan Pelindung Agung itu, dan bertanya kepada Liu Rui, bagaimana dengan buah psikis? Hanya ada satu yang tersisa. Liu Rui menjawab dengan keras. Bahkan jika kalian semua memetik buah spiritual, mereka tetap akan jatuh ke tanganku. Pelindung Agung mendengus dingin,
lalu bergegas menuju Sentian. Sentian menelan kristal naga, dan kekuatan spiritualnya pulih sedikit, tetapi hampir mustahil untuk melawan pelindung agung ini. Tetapi jika dia mundur, Liu Rui akan berada dalam bahaya, dan semua buah spiritual akan jatuh ke tangan pelindung agung ini. Sang pelindung agung menatap Sentian dengan dingin, dan tiba-tiba sebuah lengan seakan merobek ruang dan waktu dan langsung mencengkeram Sentian. Tampaknya pelindung agung tidak ingin Sentian mati sekarang, tetapi ingin menangkapnya hidup-hidup. Sentian meraung ke langit. Meskipun dia merasakan aura mengerikan lawannya, mata Sentian berubah merah, lalu dia meninju lengannya dengan keras. Namun, pukulan Sentian mengenai lengannya dengan keras, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada lengannya. Sebaliknya, dia sendiri ditekan oleh aura yang menakutkan dan tidak bisa bergerak, bahkan untuk mengangkat lengannya pun dia merasa sangat kesulitan. Melihat lengan itu sudah berada di depan Sentian, Sentian hendak ditangkap. Oke, Liu Rui berteriak saat ini, dan semua buah psikis telah dipetik. Dan tepat setelah Liu Rui berteriak, pohon spiritual mulai bergetar hebat, dan kekuatan besar langsung menghancurkan lengan yang keluar dari kehampaan. Kemudian cabang-cabang pohon spiritual itu mulai menyusut dan melilit, dan mahkota yang lebat itu perlahan-lahan melilit menjadi bentuk bulat, melilit Sentian dan Liu Rui di dalamnya. Dari kejauhan, Anda hanya dapat melihat bola hijau yang terbungkus dedaunan di batang pohon pinus tinggi di pohon psikis. Pelindung agung, Tong Yukai dan Leng Yun tercengang ketika mereka melihat situasi ini. Aku tidak mengerti mengapa pohon psikis ini tiba-tiba menjadi seperti ini. Benarkah setelah semua buah psikis dipetik, pohon psikis akan berubah menjadi posisi bertahan seperti ini? Leng Yun berkata sambil mengerutkan kening. Itu terbuat dari beberapa cabang dan daun dan dapat dihancurkan dengan satu pukulan. Tong Yukai mendengus dingin dan melompat. Lalu keluarlah kekuatan yang dahsyat dari tinjunya, lalu dia menghantam bola itu dengan keras. Duar. Disertai ledakan keras, badan Tong Yukai langsung terpental, tetapi bola yang terbuat dari ranting dan daun tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Tong Yukai tercengang. Dia menatap bola yang terbungkus daun di depannya dengan tak percaya, wajahnya penuh dengan rasa malu. Aku akan melakukannya. Setelah pelindung agung mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan telapak tangan hitam yang sangat besar menekan ke arah bola. Duar. Namun begitu menyentuh bola, telapak tangan hitam itu langsung roboh. Melihat pemandangan ini, mereka bertiga tercengang. Pada saat ini, Sentian dan Liu Rui yang terbungkus di dalamnya juga mendengarkan sesuatu di luar. Setelah dua ledakan keras, Sentian tahu bahwa ketiga orang di luar sedang mencoba menemukan cara untuk membuka bola. Tetapi bola itu tidak rusak sama sekali dan tampak sangat kokoh. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka, mari kita pulihkan kekuatan kita terlebih dahulu. Aku akan mengambil dua buah spiritual ini dan memakan sisanya. Kita harus menerobos secepat mungkin. Kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Sentian setelah berkata demikian, dia mengambil dua buah spiritual dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Liu Rui tertegun dan menatap Sentian dengan tak percaya. Tuan Sen, ini, buah psikis ini adalah harta yang tak ternilai. Anda membiarkan saya memakannya. Liu Rui tidak percaya bahwa Sentian benar-benar akan berbagi buah psikis dengannya, dan lebih banyak lagi dari satu. Tentu saja, kita hanya bisa pergi dari sini jika kita meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. 6 buah spiritual, 3 untuk kita masing-masing. Saya harap ketiga buah spiritual ini dapat membantu kita semua menerobos. Kata Sentian, dan buah rohani dipisahkan. Melihat buah psikis di depannya, Liu Rui merasa seperti sedang bermimpi. Anda tahu, dia tidak melakukan apapun di sepanjang jalan, dan Sentian terluka parah untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang dia benar-benar memberinya begitu banyak. Banyak buah psikis. Tuan Sen, bakat saya pas-pasan. Saya rasa saya tidak bisa menyerap begitu banyak buah spiritual. Anda harus makan lebih banyak. Sambil berbicara, Liu Rui memberikan satu lagi kepada Sentian, sehingga Sentian memiliki 4 buah. Dan Liu Rui sendiri hanya memiliki 2. Kali ini, Sentian tidak menolak, tetapi mendesak, saya tidak tahu berapa lama pohon spiritual ini bisa bertahan, mari kita berlatih dengan cepat. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melemparkan buah spiritual ke dalam mulutnya dan dengan cepat menelannya.
Dalam sekejap, Shen Tian merasakan buah psikis berubah menjadi kekuatan dan mulai mengalir melalui badannya. Shen Tian merasakan pori-pori di badannya terbuka seketika, dan kekuatan ini mulai terus-menerus menguatkan badannya. Teknik jantung konsentrasi diaktifkan, dan Shen Tian mulai membimbing dan menyempurnakan kekuatan ini. Shen Tian memejamkan mata dan berkonsentrasi, lalu mulai berlatih secepat mungkin. Saat kekuatan buah psikis disempurnakan, luka di badan Shen Tian sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan aura di badannya menjadi semakin kuat. Setiap kali kekuatan buah psikis disempurnakan, Shen Tian akan segera menelan satu lagi. Ketika Shen Tian menelan 2 buah psikis, kekuatan 1 buah psikis Liu Rui belum sepenuhnya disempurnakan. Melihat kecepatan Shen Tian, Liu Rui tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Terlebih lagi, aura di badan Shen Tian mulai berubah secara nyata. Setelah memakan 2 buah spiritual, kekuatan Shen Tian tiba-tiba menembus ke tingkat ke-9 Martial Saint. Shen Tian hanya merasakan badannya menjadi lebih ringan, dan kekuatan spiritual di badannya menjadi lebih berlimpah. Pedang suci tingkat 9, langkah selanjutnya adalah mencapai alam dewa bela diri. Shen Tian menatap buah spiritual di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang, selama dia berhasil menembus alam dewa bela diri, dia tidak perlu takut lagi pada orang-orang di luar sana. Memikirkan hal ini, Shen Tian sekali lagi memasukkan buah psikis ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kali ini, kecepatan pemurnian Shen Tian bahkan lebih cepat. Hanya butuh waktu lebih dari 1 jam, dan kelima buah spiritual disempurnakan oleh Shen Tian lagi. Pada saat ini, Tong Yukai dan teman-temannya di luar mencoba segala cara, tetapi tetap tidak dapat membuka bola di pohon. Shen Tian menghela napas panjang. Keempat buah spiritual itu hanya memungkinkan kekuatan Shen Tian mencapai puncak Martial Saint tingkat 9. Hanya selangkah lagi menuju alam dewa bela diri. Sayang sekali, teknik ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Shen Tian mendesah tak berdaya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menerobos ke alam dewa bela diri sejak lama hanya dengan 1 buah spiritual. Namun, Shen Tian, dengan 4 buah spiritual, hanya berada di puncak Martial Saint, dan masih selangkah lagi untuk menjadi dewa bela diri. Shen Tian melirik Liu Rui dan mendapati auranya juga menjadi lebih kuat. Dia seharusnya bisa mencapai level dewa bela diri tingkat 5, tetapi Liu Rui hanya mengonsumsi 1 buah psikis dan masih ada 1 di depannya. Shen Tian merasakan kekuatan di badannya yang berkali-kali lipat lebih kuat, dan merasa bahwa dia seharusnya mampu menghadapi Tong Yukai dan yang lainnya. Bahkan jika dia dikalahkan, seharusnya mudah baginya untuk melarikan diri. Shen Tian mencoba membuka bola yang menjebak mereka, tetapi tidak peduli metode apapun yang digunakan Shen Tian, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Pada saat ini, Shen Tian sedikit panik. Dia tidak menyangka bahwa bola yang dibentuk oleh cabang dan daun buah psikis begitu padat. Jika mereka tidak bisa membukanya, bukankah mereka akan terjebak di sini? Pada saat ini, Liu Rui membuka matanya, auranya mulai menjadi sedikit gila, dan wajahnya memerah. Melihat ini, Shen Tian sedikit mengernyit, dan aliran kekuatan spiritual langsung mengalir ke badan Liu Rui, secara langsung menekan aura manik di badan Liu Rui. Buah spiritual ini terlalu kuat. Aku hanya makan 1, dan aku hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan di badanku. Jika aku makan beberapa lagi, aku pasti akan meledak dan mati. Liu Rui menghela nafas lega, tapi ketika dia melihat ketika Shen Tian telah selesai memakan keempat buah spiritual, dia tertegun sejenak. Tuan Shen, bagaimana Anda bisa makan begitu banyak dan tetap sehat? Liu Rui memandang Shen Tian dengan iri, 4 buah spiritual, saya khawatir kultivasi Tuan Shen saat ini telah melangkah ke alam. Shen Tian menggelengkan kepalanya, itu hanya puncak Martial Saint, hanya 1 langkah dari Martial God. 4 buah spiritual, tetapi hanya meningkatkan kultivasiku sedikit, itu adalah sayang sekali. Liu Rui melihat Shen peningkatan level kultivasinya dari 4 buah spiritual itu sebenarnya hampir sama dengan peningkatan dari 1 buah spiritualnya sendiri. Dia tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Namun, Shen Tian tidak mengatakan apa-apa. Anda harus tahu bahwa sumber daya yang ia butuhkan untuk berkultivasi jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan orang lain. Tuan Shen, karena Anda sudah berada di puncak Martial Saint, ini ada buah spiritual.
Jika Anda memakannya, apakah Anda bisa menembus Martial God? Liu Rui menyerahkan buah spiritual di depannya kepada Shen Tian. Dikatakan, Shen Tian tidak tahu apakah buah spiritual dapat membantunya menerobos menjadi dewa bela diri, tetapi karena dia masih memilikinya, dia mungkin juga mencobanya. Jadi Shen Tian langsung menelan buah psikis itu. Suatu kekuatan besar dan bergelombang mulai beredar di sekitar Shen Tian, dan Shen Tian mulai memurnikannya. Saat Shen Tian memurnikan energi, mata Liu Rui menjadi semakin terkejut, karena dia merasa aura pada Shen Tian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan spiritual di badan Shen Tian mulai meraung, berdampak pada alam dewa bela diri lagi dan lagi. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur, diikuti oleh awan hitam besar yang melayang di atas pohon spiritual. Melihat perubahan mendadak ini, Tong Yukai, Leng Yun dan yang lainnya semua mendongak. Mungkinkah anak itu akan segera menerobos menjadi dewa bela diri? Ini pasti bencana guntur. Leng Yun menatap awan hitam di langit dan sedikit mengernyit. Anak ini pasti diam-diam memakan buah psikis, kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat terobosan secepat itu? Mata Tong Yukai dipenuhi amarah ketika dia memikirkan Shen Tian memakan buah psikis. Hanya sang pelindung agung yang memandang awan hitam di langit dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin anak ini menghadapi kesengsaraan guntur yang begitu dahsyat setelah berhasil menjadi dewa bela diri? Pelindung agung telah menemukan perbedaan dalam kesengsaraan guntur ini melalui awan hitam. Tepat saat kata-kata sang pelindung agung selesai diucapkan, tiba-tiba, sambaran petir muncul di atas awan hitam dan langsung menyambar bola itu. Duar. Petir itu langsung menyambar bola itu, tetapi bola itu tidak berubah sama sekali. Pada saat ini, Shen Tian di dalam sudah mulai bermeditasi. Dia rileks dan siap menyambut momen terakhir terobosan. Gemuruh. Guntur kembali menyambar. Petir itu menghantam bola itu, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Meskipun Tong Yukai dan yang lainnya sudah siap, mereka tetap terdorong mundur oleh akibat yang mengerikan itu. Bukankah malapetaka guntur ini terlalu tidak normal? Tong Yukai bangkit dari tanah dan berkata dengan heran. Ini benar-benar agak tidak normal. Jika bukan karena perlindungan bola ini, kesengsaraan guntur semacam ini akan mengenai Shen Tian dan meledakkannya menjadi abu. Apakah dia masih bisa menerobos? Leng Yun juga terkejut. Mungkinkah ini adalah kesengsaraan guntur? Aku bisa menahannya. Sebelum beberapa orang bisa pulih dari keterkejutan, petir lain menyambar. Duar, duar, duar. Ini, sudah berapa kali guntur dan kesengsaraan ini terjadi? Apakah ini akan berakhir? Tong Yukai melihat bahwa awan hitam itu tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan guntur dan kesengsaraan terus berlanjut. Bangkit. Bencana terus berdatangan, dan saya merasa sedikit tercengang. Tahukah kamu, mereka semua pernah mengalami terobosan dewa perang dan bertahan dari kesengsaraan guntur, tetapi belum pernah ada seorang pun yang bertahan dari kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Bahkan jika itu adalah terobosan dari kesengsaraan guntur kaisar bela diri, itu tidak akan seabnormal ini, kan? Yang ketujuh. Leng Yun berkata perlahan, dengan nada terkejut yang dalam. Krek. Tepat setelah guntur ketujuh menyambar, bola itu akhirnya mengeluarkan suara yang nyaring. Lalu bola itu mulai pecah menjadi beberapa bagian seperti kelopak bunga dan menyebar ke segala arah. Dan sosok Shen Tian dan Liu Rui juga terbongkar. Meskipun bolanya telah menyebar, Shen Tian masih menutup matanya sedikit dan tidak bergerak. Awan gelap di langit masih pekat, belum ada tanda-tanda akan menghilang. Apakah akan ada lagi bencana guntur yang akan datang? Aku ingin melihat bagaimana anak ini bisa bertahan. Kata Tong Yukai ketika dia melihat awan hitam itu belum menghilang. Gemuruh. Kilatan petir ungu melesat melintasi awan hitam tebal, disertai suara gemuruh besar, dan menyambar langsung ke arah Shen Tian. Kali ini kekuatan guntur itu bahkan lebih kuat, seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Liu Rui di samping Shen Tian tidak dapat menahan tekanan itu dan langsung jatuh dari pohon spiritual. Kekuatan guntur dan kilat menyambar badan Shen Tian, gumpalan asap hijau mengepul, dan asap tebal menyelimuti badan Shen Tian. Tong Yukai dan yang lainnya di kejauhan bahkan mencium bau terbakar. Sudah kubilang tidak ada yang bisa menahan malapetaka guntur yang menyimpang seperti ini. Kurasa Shen Tian sudah menjadi abu atau berubah menjadi arang. Tong Yukai berkata dengan seringai di wajahnya.
Setelah mencium bau terbakar, pelindung agung berkata dengan sedikit penyesalan, "Badan yang bagus, sayang sekali." Sentian ini juga tidak beruntung. Mungkin karena dia menelan buah spiritual yang menyebabkan kesengsaraan Guntur. Begitu ganasnya, sepertinya buah spiritual itu adalah hal yang baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Leng Yun berpikir bahwa Sentian telah berhasil menerobos setelah menelan buah spiritual, yang menyebabkan malapetaka Guntur yang menyimpang seperti itu. Namun, tepat ketika beberapa orang mengira Sentian telah meninggal, asapnya menghilang, dan Sentian masih duduk di sana. Dia sama sekali tidak meninggal, dan dia juga tidak berubah menjadi arang. Hanya saja pakaian di badannya hancur oleh Guntur, dan dia tampak seperti seorang pengemis. Badan Sentian mulai melayang perlahan, kulitnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan darah di badannya dapat terlihat jelas. Melihat ini, Tong Yukai dan yang lainnya semua mendongak dengan bingung, mulut mereka terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Duar, kilatan petir kembali menyambar, kali ini kilatan petir berwarna emas. Bersamaan dengan menyambarnya petir keemasan, awan hitam itu akhirnya menghilang. Guntur itu menyambar Sentian, dan seketika mengubah badan transparan Sentian menjadi warna emas. Pada saat ini, Sentian melayang di udara, dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di sekelilingnya. Aura mengerikan terus meningkat dan segera mencapai puncaknya. Bas! Seluruh kehampaan berfluktuasi, dan kemudian aura pada Sentian mulai meningkat secara eksponensial. Aura mengerikan itu mulai menyebar kemana-mana. Tong Yukai dan yang lainnya yang merasakan aura ini gemetar dalam hati mereka dan bahkan merasa ingin berlutut. Napasnya perlahan menghilang, dan Sentian perlahan membuka matanya. Pada saat ini, Sentian merasakan keagungan. Badannya melayang di udara, dan kemanapun matanya memandang, itu seperti dewa yang mengawasi semua makhluk hidup. Sungguh luar biasa bisa menembus alam dewa bela diri. Orang ini terlalu luar biasa. Ekspresi serius muncul di wajah pelindung agung, dan dia mengatur napasnya ke kondisi terbaik. Karena buah psikis itulah dia menarik malapetaka Guntur yang begitu besar. Awalnya, buah psikis ini milik kita. Tong Yukai mendengus dingin dan menatap Sentian dengan gigi terkatup. Ekspresi Leng Yun juga terlihat sangat jelek. Jika dia telah menelan buah spiritual, mungkin skala terobosannya akan sangat besar. Badan Sentian perlahan jatuh, sementara Liu Rui sudah menanggalkan pakaian orang lain dan menyerahkannya kepada Sentian. Kita tidak bisa membiarkan Sentian bertarung telanjang, kan? Terlebih lagi, sebagai seorang gadis, Liu Rui tidak bisa menahan malu ketika melihat Sentian seperti ini. Tuan Sen, pakaian. Liu Rui tersipu dan menyerahkan pakaian itu kepada Sentian. Baru pada saat itulah Sentian menyadari pakaiannya telah robek-robek, hanya bagian pentingnya saja yang terlihat. Sentian buru-buru mengenakan pakaiannya, lalu menatap Tong Yukai dan dua lainnya dengan dingin dan berkata, "Buah spiritual ini rasanya sangat enak, tapi sayang sekali kamu tidak akan pernah bisa mencicipinya." Sentian, apa yang kamu lakukan? Apa yang sangat kamu banggakan? Kamu memakan buah spiritual, tetapi kamu baru saja mencapai tingkat dewa bela diri. Kamu tidak mungkin memakan semua 8 buah spiritual. Kamu pasti memiliki beberapa buah spiritual yang tersembunyi di badanmu. Tong Yukai menggertakkan giginya dan berteriak, memarahi Sentian. "Nak, serahkan buah spiritual yang tersisa, dan aku bisa membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dari sini hanya karena kamu telah menembus dewa bela diri." Meskipun pelindung agung terkejut dengan pemandangan itu ketika Sentian berhasil menerobos, Sentian bahkan jika berhasil menerobos, dia hanya dewa bela diri tingkat 1. Dibandingkan dengan dia, seorang dewa bela diri tingkat 8, masih ada perbedaan yang sangat besar. Bahkan jika masih ada buah spiritual yang tersisa, aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Lagi pula, tidak ada yang tersisa. Aku sudah memakannya semua, dan aku masih belum kenyang, kata Sentian sambil menyentuh perutnya. Kutu kupret. Tong Yukai sangat marah hingga giginya gatal. Buah spiritual itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Satu buah cukup untuk diolah orang lain selama 1 atau 2 tahun, tetapi Sentian benar-benar mengambil buah spiritual ini dan memakannya sebagai makanan, dan mengatakan dia tidak kenyang. Tong Yukai, dia sengaja ingin membuatmu marah. Jangan repot-repot berbicara dengannya lagi.
Bunuh dia dan ambil buah-buah psikis itu darimu. Leng Yun tahu bahwa Shen Tian tidak mungkin memakan semua buah-buah psikis itu. Tong Yukai mengangguk, lalu mereka bertiga menatap Shen Tian dengan penuh semangat, siap menyerang kapan saja. Liu Rui, yang berdiri di samping, juga terengah-engah dan berada dalam kondisi waspada penuh. Gas hijau samar mulai keluar dari badan Tong Yukai. Ini karena modifikasi genetik. Hari ini, aku harus membunuhmu. Setelah berkata demikian, Tong Yukai langsung menyerbu ke arah Shen Tian. Tetapi sebelum Shen Tian bisa mengambil tindakan, Liu Rui di samping segera melangkah maju. Tong Yukai, biarkan aku belajar darimu. Setelah Liu Rui menelan buah spiritual, kekuatannya meningkat pesat, jadi dia sama sekali tidak takut pada Tong Yukai. Sekarang hanya kalian berdua saja, ayo berkumpul, jadi aku bisa mengantar kalian pergi di saat yang sama. Kata Shen Tian kepada pelindung agung dan Leng Yun. Wah, aku iri padamu karena mampu melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Tapi kau adalah martial god yang baru dipromosikan. Tidakkah kau terlalu menganggap dirimu hebat? Untuk melawanku, martial god tingkat 8. Kata pelindung sambil mensibir. Menurutku, kaulah yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kau mengandalkan penyerapan kekuatan orang lain untuk mencapai tingkat dewa bela diri tingkat 8 dengan cepat. Namun, kekuatan ini pada akhirnya diperoleh melalui sihir jahat. Meskipun kau telah mencapai tingkat dewa bela diri tingkat 8, kau tidak akan bisa mencapai tingkat dewa bela diri tingkat 8 dengan mudah. Tingkat dewa bela diri tingkat 8, sangat disayangkan bahwa kamu belum menggunakan potensi penuhmu. Itu tidak dapat menghasilkan kekuatan dewa bela diri tingkat 8 yang sebenarnya. Apakah menurutmu aku benar? Shen Tian kataku sambil tersenyum. Wajah pelindung agung berubah sedikit dingin. Kekuatan yang diperoleh melalui penyerapan ini memang tidak sebanding dengan tingkat yang dicapai melalui latihan keras. Pelindung agung tidak mengerti bagaimana Shen Tian mengetahui kerugian dari teknik jahat ini. Bahkan jika aku tidak bisa melepaskan kekuatan sejati dari dewa bela diri kelas 8, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Pelindung agung mengatakan ini, dan tanpa basa-basi lagi, dia bergegas menuju Shen Tian dan meninjunya. Pada saat ini, aura Shen Tian juga meledak, cahaya keemasan bersinar, dan seekor naga emas melintas di belakangnya. Kekuatan naga suci mencapai puncaknya, lalu tinju cahaya suci diayunkan. Tidak ada keterampilan atau trik, hanya kekuatan murni. Sang pelindung agung dan Shen Tian menggunakan kekuatan paling primitif untuk bertarung guna melihat siapa yang lebih kuat. Kehampaan itu bergetar, dan energi yang kuat terpancar. Dua sosok, satu hitam dan satu emas, terlihat bertabrakan terus-menerus di udara, dan gemuruhnya tak ada habisnya. Leng Yun merasakan kekuatan dahsyat di sekelilingnya dan terus mundur ke belakang. Shen Tian baru saja dipromosikan menjadi dewa bela diri, dan kekuatan yang melonjak dalam badannya tidak dapat dilampiaskan kemanapun, jadi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk berlatih dengan pelindung agung ini. Duar. Tabrakan hebat kembali terjadi, kedua lelaki itu mengerahkan seluruh tenaga mereka tanpa ragu. Dampaknya menyebabkan bebatuan reruntuh dan bumi meledak. Bahkan pohon spiritual yang selama ini tidak bergerak, mulai bergetar hebat. Shen Tian dan pelindung agung berpisah satu sama lain, dan kedua pria itu bertarung seri. Leng Yun yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut saat ini. Kalian harus tahu kalau Shen Tian baru saja naik pangkat menjadi dewa bela diri, tapi dia sebenarnya setara dengan dewa bela diri tingkat 8. Ini agak terlalu sulit dipercaya. Jika aku jadi kamu, mungkin aku takkan sanggup menahan satu pukulan pun dari Shen Tian. Melihat kekuatan Shen Tian yang telah meningkat begitu drastis, Leng Yun terkejut sekaligus takut. Jika dia tidak bisa membunuh Shen Tian di sini, dia takut mereka semua akan mendapat balasan setelah mereka keluar. Pelindung agung, kau berada di level dewa bela diri tingkat 8, tetapi kau setara dengan Shen Tian. Tampaknya kekuatan yang ditingkatkan oleh sihir jahat benar-benar tidak dapat diandalkan. Leng Yun berkata kepada pelindung agung. Dia melakukan ini dengan sengaja untuk membangkitkan semangat juang sang pelindung agung, sehingga dia bisa melawan Shen Tian sampai mati. Kamu tidak tahu apa-apa. Pelindung agung mendengus dingin, lalu menatap Shen Tian dan berkata, wah, kamu adalah dewa bela diri yang baru dipromosikan, tetapi kamu memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh menakjubkan.
Tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, apa gunanya? Tepat ketika kita bertarung, aku telah menanam benih iblis di badanmu, dan kamu akan segera mengalami perasaan neraka. Pelindung agung tertawa, dengan ejekan tak berujung di matanya. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan tanah di sekitar Sentian mulai bergetar, dan tentakel hitam muncul dari tanah. Sentian memandangi tentakel-tentakel itu, yang merupakan benda yang digunakan oleh sang pelindung agung untuk menyerap kekuatan para prajurit itu. Semua tentakel bergerak ke arah Sentian bersama-sama, dan sesuatu tampak mulai menggeliat di dalam badan Sentian. Sebuah kekuatan tak dikenal terus-menerus mengalir keluar dari dalam badan Sentian. Dan kekuatan ini menarik tentakel, yang terus menyerang Sentian. Sentian ingin menghindar, tetapi mendapati bahwa badannya seolah terpaku di tempatnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menempel pada badan Sentian dan membungkusnya dengan erat. Tentakel-tentakel ini seperti kelelawar vampir, dan mulai dengan panik menyerap kekuatan dari badan Sentian, seolah-olah mereka ingin menghisap Sentian hingga kering. Liu Rui terkejut saat melihat kejadian ini. Dia ingin segera menolong Sentian, tetapi terkena telapak tangan Tong Yukai dan terlempar ke belakang. Hahaha, sekuat apapun dirimu, kamu tetap menolong orang lain. Sang pelindung agung tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan kekuatan dalam badan Sentian terus mengalir ke badannya sendiri. Ketika Tong Yukai dan Leng Yun melihat adegan ini, mereka berdua menunjukkan ekspresi iri. Kalian harus tahu bahwa pelindung agung ini telah menyerap kekuatan Sentian, dan ketakutanku adalah kekuatannya akan meningkat pesat. Saat itu, sekte surga terbakar mungkin akan mendominasi seluruh dunia tersembunyi. Bahkan pelindung yang hebat pun akan memiliki kekuatan yang tidak biasa. Tidak perlu menyebutkan pemimpin sekte surga terbakar. Dengan bantuan sihir jahat mereka, kekuatan mereka pasti meningkat dengan sangat cepat. Tepat ketika sang pelindung agung tampak sangat bangga dan merasakan kekuatan di badannya tumbuh, badannya tiba-tiba bergetar sedikit dan senyuman membeku di wajahnya. Kemudian wajah pelindung agung dipenuhi dengan keheranan. Dia menatap Sentian yang terbungkus tentakel dengan tidak percaya, matanya penuh dengan kengerian. Bagaimana ini bisa terjadi? Badan pelindung agung bergetar, dan kekuatan di badannya cepat menghilang. Sang pelindung agung buru-buru mengendalikan tentakel untuk meninggalkan badan Sentian, tetapi menemukan bahwa tentakel itu tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Aku melihat api membubung dari telapak tangan pelindung agung, lalu api itu langsung melesat ke arah tentakel. Duar, api meledak seketika, dan tentakel-tentakel itu hancur berkeping-keping seperti kembang api. Dan pada saat tentakel itu meledak, sosok Sentian berkelebat, lalu dia meninju pelindung besar itu dengan keras. Badan pelindung agung itu langsung terpental, lalu jatuh dengan keras ke tanah, seluruh badannya hancur beberapa meter ke dalam tanah. Sentian, Tong Yukai dan Leng Yun sama-sama menatap Sentian dengan tak percaya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Sen, Liu Rui berteriak kegirangan saat melihat Sentian baik-baik saja. Pada saat ini, Sentian penuh energi dan berdiri dengan kepala tegak. Dia tidak terlihat seperti orang yang kekuatannya telah diserap sama sekali. Pelindung agung itu keluar dari lubang yang dalam dan menatap Sentian dengan tak percaya. Bagaimana kau bisa menyerap kekuatan melalui tangan neraka? Pelindung agung tidak mengerti, bagaimana mungkin Sentian bisa mempelajari keterampilan unik dari sekte surga terbakar mereka. Itu bukan apa-apa. Kau belum melihat apa yang bisa kulakukan. Tapi aku benar-benar ingin berterima kasih atas kekuatan yang kau kirimkan padaku. Kalau tidak, pertempuran tadi akan menghabiskan banyak kekuatanku. Ini aku, benar-benar tertidur, dan seseorang mengirimiku bantal. Sentian menatap pelindung Dharma dengan seringai di wajahnya. Wajah pelindung agung saat ini sangat jelek. Awalnya dia ingin menyerap kekuatan Sentian, tetapi dia tidak menyangka Sentian akan menyerap kekuatannya. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, kalau tidak dia akan menjadi mumi sekarang. Selesai. Sentian, jangan terlalu puas diri. Bahkan jika tangan neraka tidak bisa menghadapimu, aku masih punya cara lain. Pelindung agung sangat marah melihat penampilan Sentian hingga dia hampir muentah darah. Menatap Sentian, kau punya cara lain, tapi aku tidak punya. Setelah Sentian selesai berbicara, tatapan dingin melintas di matanya,
lalu dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pada saat ini, energi pedang-pedang pembunuh naga membumbung tinggi ke langit. Dengan promosi Shen-Tian menjadi dewa perang, kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat pesat. Segera setelah itu, Shen-Tian meraung dengan marah, dan cahaya di pedang pembunuh naga melonjak, dan energi pedang merajalela. Satu demi satu energi pedang yang mengerikan menyerbu langsung ke arah Sang Pelindung Agung, dan Sang Pelindung Agung hanya bisa mundur dan terus menangkis. Energi pedang yang tak berujung menebas dengan ganas, dan seketika membuat Pelindung Agung itu lenyap dalam asap dan debu. Ketika asap dan debu menghilang, Sang Pelindung Agung perlahan berdiri, tetapi kini badannya dipenuhi luka-luka, dan salah satu lengannya terus-menerus gemetar, hanya sedikit daging yang masih menempel padanya. Tong Yukai dan Leng Yun terkejut dan menatap Sang Pelindung Agung dengan tak percaya. Tahukah kamu, sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Pelindung Agung untuk menghadapi Shen-Tian, tapi sekarang Pelindung Agung sendiri terluka parah, salah satu lengannya hampir putus. Kalau begitu, bukankah mereka akan hancur? Dewa bela diri tingkat 8 memang luar biasa. Dia tidak ditebas sampai mati, kata Shen-Tian ringan sambil memegang pedang pembunuh naga. Sang Pelindung Agung melihat lengannya sendiri yang patah dan menggertakkan giginya sambil berkata, "Kau hanyalah dewa bela diri yang baru saja naik pangkat, dan kau berani menyakitiku. Aku akan mencabik-cabikmu." Pelindung Agung meraung marah, dan badannya perlahan mulai terangkat ke udara. Kemudian aura hitam memenuhi udara di sekitar badannya, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari tanah. Tentakel-tentakel ini mulai menyerang semua makhluk hidup di tanah dengan panik, bahkan Tong Yukai dan Leng Yun pun tak luput. Dan Liu Rui, karena tidak berhati-hati, terjerat oleh tentakel di bawah kakinya. "Tuan Shen!" Liu Rui terkejut dan buru-buru berteriak pada Shen-Tian. Melihat ini, Shen-Tian langsung memancarkan cahaya pedang dari pedang pembunuh naga di tangannya, langsung memotong tentakel itu. Tong Yukai dan Leng Yun juga terjerat oleh tentakel tanpa persiapan apapun. "Pelindung Agung, apa yang kau lakukan? Lepaskan kami!" teriak Tong Yukai dan Leng Yun. "Jika orang ini tidak mati, tidak ada dari kita yang bisa lolos. Daripada dibunuh olehnya, lebih baik kau menyumbangkan kekuatanmu dan membantuku membunuhnya. Ini juga akan memenuhi keinginanmu," kata Pelindung Agung dengan muram. Dikatakan, "Tidak, jangan. Jangan." Tong Yukai dan Leng Yun berjuang mati-matian. Mereka tidak pernah menyangka kalau mereka tidak mati di tangan Shen-Tian, tetapi malah ditipu oleh Sekte Fentian. Shen-Tian mengayunkan pedangnya untuk melindungi Liu Rui, mencegahnya terjerat oleh tentakel. Matanya dingin saat dia melihat Tong Yukai dan Leng Yun berjuang. Ketika mereka berdua memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Langit Terbakar, mereka seharusnya memikirkan hasil akhir ini. "Jika kau memperlakukan kami seperti ini, setelah kami keluar, Sekte Tianlei ku pasti akan menghancurkan Sekte Fentianmu. Sekte Feixing kami juga tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk membalaskan dendamku dan memburu kalian semua dari Sekte Fentian." Tong Yukai dan Leng Yun mengancam Sang Pelindung Agung. Namun, Pelindung Agung sama sekali tidak takut. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Jika kamu mati di sini, siapa yang akan tahu bahwa akulah yang membunuhmu? Aku dapat mengatakan bahwa kalian semua dibunuh oleh bocah Shen-Tian itu, haha." Sang Pelindung Agung tampaknya telah memiliki rencana, bahkan jika mereka mendapatkan buah psikis, Tong Yukai dan Leng Yun mungkin tidak akan bisa mendapatkannya pada akhirnya. "Shen-Tian, tidak. Tuan Shen, tolong selamatkan aku. Selama kau menyelamatkan hidupku, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Shen yang tampan, tolong selamatkan aku demi aku membantumu menemukan reruntuhan, selamatkan aku." Tong Yukai dan Leng Yun mulai putus asa meminta bantuan dari Shen-Tian. Tetapi wajah Shen-Tian dingin dan dia tidak mau membantu mereka sama sekali. Tak lama kemudian, suara Tong Yukai dan Leng Yun berangsur-angsur menjadi sunyi, sementara aura Pelindung Agung itu berkembang pesat. Lengan yang hampir patah mulai pulih dengan cepat, dan bahkan luka-luka di badan pun pulih dengan cepat, dan aura hijau mulai memancar dari badannya. Shen-Tian tahu bahwa ini karena penyerapan kekuatan Tong Yukai. Tong Yukai telah memodifikasi gennya sehingga lukanya dapat sembuh dengan cepat. Sekarang pelindung hebat ini juga memiliki kemampuan ini. "Wah, kali ini, kurasa kau tidak akan bisa bertahan.
Kultivasi pelindung agung menembus level ke-8 dan mencapai puncak level ke-9. Jika dia memakan beberapa buah spiritual lagi saat ini, dia mungkin bisa menembus ke tingkat ke-9. Kaisar Wu. Sang pelindung agung tiba-tiba menyerbu ke arah Shen Tian dengan kecepatan bagaikan kilat, membuat Shen Tian mustahil untuk melihatnya. Shen Tian hanya merasakan pukulan berat di dadanya, dan badannya terlempar mundur dan menghantam batu besar dengan keras. Namun sebelum Shen Tian sempat bereaksi, pelindung agung itu datang lagi di hadapan Shen Tian dan menginjaknya dengan keras. Duar. Dengan suara keras, bumi berguncang, dan dalam sekejap sebuah lubang besar muncul. Badan Shen Tian langsung terinjak-injak ke dalam lubang yang dalam. Hahaha, nak, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan kali ini. Pelindung agung itu menatap Shen Tian dengan arogan dan tertawa keras. Tuan Shen. Liu Rui berteriak cemas saat melihat ini. Di dalam lubang yang dalam, darah mengalir dari sudut mulut Shen Tian. Dengan ranah Shen Tian saat ini yang baru saja dipromosikan menjadi Dewa Perang, dia tidak memiliki cara untuk menghadapi para master di puncak Dewa Perang. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, puncak Dewa Bela Diri hampir merupakan eksistensi yang melampaui Dewa Bela Diri. Hanya butuh satu kesempatan untuk menerobos Dewa Bela Diri dan mencapai ranah Kaisar Bela Diri. Shen Tian berjuang untuk berdiri. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil baginya untuk menghadapi puncak Dewa Bela Diri, Shen Tian tidak akan pernah menyerah dan menunggu kematian. Dia hanya perlu menemukan cara untuk menyerap sebagian kekuatan dan membuat terobosan dalam kekuatannya sendiri, maka dia akan mampu menghadapi pelindung hebat ini. Tetapi selain dua buah psikis di cincin penyimpanannya, hampir tidak ada apapun di tempat kejadian yang dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tetapi jika mereka memakan dua buah psikis, Humazi dan Long Xingsu pada dasarnya akan putus asa dan harus terbaring di tempat tidur selama sisa hidup mereka. Shen Tian benar-benar tidak dapat melakukan ini, ia harus menyelamatkan kedua orang itu. Cara lain adalah dengan menyerap kekuatan Liu Rui dan membiarkan dirinya menerobos. Tetapi dalam kasus itu, Liu Rui akan mati dan menjadi mumi. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan Shen Tian. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang menyakiti teman-temannya hanya demi dirinya sendiri. Tepat ketika Shen Tian merasa tidak berdaya di dalam lubang yang dalam, tiba-tiba aliran energi spiritual datang dengan cepat dari bawah kakinya. Wajah Shen Tian penuh dengan keterkejutan. Dia buru-buru melihat ke bawah dan menemukan akar pohon tebal terekspos di depannya. Melihat akar pohon dan energi spiritual yang kaya, Shen Tian sangat gembira. Ini seharusnya menjadi akar pohon spiritual, dan sekarang terekspos di depan Shen Tian. Tahukah kamu, pohon spiritual sebesar itu pasti memiliki energi spiritual yang besar di dalamnya. Selama Shen Tian dapat menjadikan energi spiritual di pohon spiritual itu miliknya sendiri, mengapa dia harus khawatir tentang tidak meningkatkan kekuatannya? Shen Tian dengan lembut menyentuh akar pohon spiritual dengan tangannya, dan gelombang kekuatan langsung menyebar ke seluruh badan Shen Tian. Dalam sekejap, kekuatan ini menerobos titik akupuntur di anggota badan Shen Tian dan berputar di dalam dantiannya. Pada saat ini, teknik jantung konsentrasi mulai beroperasi dengan kecepatan penuh, terus-menerus mengubah kekuatan ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Pohon psikis itu tampaknya merasakan sesuatu dan mulai bergerak tanpa angin. Daun-daun berdesir dan terus berguguran. Pada saat ini, setiap daun yang berguguran berubah menjadi senjata tajam, terus-menerus menyerang sekeliling. Liu Rui dan pelindung agung keduanya mundur dengan cepat, menghindari jangkauan serangan dedaunan. Melihat pohon spiritual yang bergetar, mata pelindung agung penuh dengan kecurigaan. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mengapa pohon spiritual, yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba bergetar begitu hebat? Tepat ketika sang pelindung agung dipenuhi kebingungan, dia tiba-tiba merasakan napas Shen Tian naik dari lubang yang dalam. Apa yang terjadi? Pelindung agung mengerutkan kening dan ingin mendekat untuk melihat apa yang terjadi pada Shen Tian di lubang yang dalam. Namun, setiap helai daun pohon spiritual setajam pisau baja. Bahkan pelindung agung, yang berada di puncak alam Dewa Bela Diri, akan terpotong kulitnya oleh daun dalam sekejap selama dia memasuki jangkauannya.
Tak lama kemudian, pelindung agung menemukan bahwa ada cahaya keemasan di dalam lubang yang dalam, dan aura sentian langsung mencapai puncak Dewa Bela Diri kelas 1 dari level yang baru saja dia naiki, dan hendak menerobos ke Dewa Bela Diri kelas 2. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sang pelindung agung sedikit bingung. Apa yang sebenarnya bisa membuat seseorang mencapai puncak langsung dari Dewa Bela Diri tingkat pertama hanya dalam waktu singkat? Sebelum pelindung agung bisa mengetahuinya, aura sentian telah menembus level Dewa Bela Diri tingkat pertama dan mencapai level Dewa Bela Diri tingkat kedua. Dan auranya tidak berhenti, tetapi terus meningkat. Tidak seorang pun tahu sampai tingkat mana kekuatan sentian akan meningkat. Pada saat ini, pohon spiritual mulai perlahan mengering dari mahkotanya. Melihat pohon spiritual yang berangsur-angsur mengering, sang pelindung agung tampaknya mengerti. Kutu kupret, anak ini benar-benar menyerap kekuatan pohon spiritual. Pelindung agung menemukan bahwa sentian benar-benar menyerap kekuatan seluruh pohon spiritual. Anda harus tahu bahwa efek dari seluruh pohon psikis ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada buah psikis. Tidak, kita tidak boleh membiarkan orang ini menerobos lagi. Sang pelindung agung berteriak keras, dan kabut hitam muncul di sekujur badannya. Dia membungkus dirinya dengan erat dan bergegas langsung menuju lubang yang dalam. Sepanjang jalan, dedaunan terus berguguran, lalu melewati sang pelindung agung, menimbulkan percikan api, namun ini tidak dapat menghentikan sang pelindung agung. Pada saat ini, Liu Rui tampaknya telah menyadari sesuatu, jadi dia mengabaikan bahaya itu dan bergegas masuk sambil memegang pedang di tangannya. Daun-daun itu menggores badan Liu Rui seperti pisau baja, tetapi Liu Rui sama sekali tidak takut. Dia perlu membeli waktu untuk sentian, meski hanya semenit atau sedetik. Pedang panjang di tangan Liu Rui berubah menjadi ular roh dan terbang langsung menuju pelindung agung. Namun pelindung Dharma bahkan tidak melihatnya, dan hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hanya dengan gelombang cahaya ini, badan Liu Rui terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Keluar, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Liu Rui tidak memiliki cara untuk menghentikan pelindung agung, bahkan sedetik pun. Sang pelindung agung datang ke tepi lubang dan melihat sentian duduk bersila di dalam lubang yang dalam dengan cahaya keemasan bersinar di sekujur badannya. Mata pelindung agung memerah saat dia menatap sentian dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan." Setelah itu, dia menamparkan lubang itu dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan yang besar muncul, dikelilingi kabut hitam, menutupi seluruh area lubang. Melihat telapak tangan itu semakin dekat dan hampir mencapai bagian atas kepala sentian, mata sentian tiba-tiba terbuka. Kulit sentian berubah menjadi keemasan, dan sisi emas menutupi seluruh badannya, disertai dengan raungan panjang dari sentian. Sebuah kekuatan yang mengerikan terpancar dari badan sentian dan dengan cepat naik ke langit dari lubang yang dalam. Jejak telapak tangan besar sang pelindung agung langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Badan sentian perlahan bangkit dari lubang yang dalam, dan akhirnya melayang di udara. Di belakang sentian, pohon spiritual yang telah lama layu kini terbakar oleh api. Dalam sekejap, pohon spiritual itu berubah menjadi abu. Pohon suci kuno kini telah berubah menjadi ketiadaan. Pelindung agung menatap sentian di udara dengan sedikit keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka sentian bisa dengan mudah melewati jejak telapak tangannya. Pada saat ini, ada ekspresi dingin di mata sentian. Merasakan tatapan sentian, badan pelindung agung mulai bergetar tanpa sadar. Aura mengerikan meledak dari badan sentian, diikuti oleh raungan keras dari sentian, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di badannya. Merasakan aura yang terpancar dari sentian, pelindung agung tercengang. Ini adalah aura Dewa Bela Diri tingkat 3. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sentian telah dipromosikan dari Dewa Bela Diri tingkat 1 menjadi Dewa Bela Diri tingkat 3. Dalam waktu yang singkat. Tetapi sebelum sang pelindung agung bisa bereaksi, aura dalam badan sentian mulai menyebar ke segala arah. Merasakan aura yang mengerikan itu, badan sang pelindung agung mulai mundur terus-menerus, dan pada akhirnya dia benar-benar terpesona oleh aura yang mengerikan ini. Melihat ini, sang pelindung agung tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan sentian terus seperti ini, jadi dia hanya bisa menggunakan keahlian khususnya. Telapak langit yang terbakar.
Pelindung agung meraung, dan kekuatan yang luar biasa langsung mengembun di depannya, dan api membakar di sekelilingnya. Melihat ini, Shen Tian mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung bertabrakan dengan telapak langit terbakar milik pelindung agung, menghasilkan suara yang mengejutkan. Nafas meledak dan ruang bergetar. Tanah mulai reruntuh, dan batu-batu terus berterbangan dari dinding batu di sekitarnya. Reruntuhan istana Narsisus tampaknya akan reruntuh. Cahaya keemasan yang diayunkan Shen Tian langsung menembus Burning Heaven Palm dan menghantam pelindung agung itu dengan keras. Badan sang pelindung agung terlempar keluar seketika, dengan tatapan yang luar biasa di matanya. Saat sang pelindung agung masih linglung, sosok Shen Tian langsung muncul di depan sang pelindung agung, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sang pelindung agung. Ini, sang pelindung agung tidak bereaksi dan ditendang keluar oleh Shen Tian. Duar. Badan sang pelindung agung menghantam dinding batu dengan keras, menyebabkan tanah longsor. Tampaknya seluruh istana Narsisus akan hancur. Sang pelindung agung tiba-tiba memuentekan seteguk darah, dan auranya mulai melemah. Shen Tian perlahan berjalan menuju sang pelindung agung, dan wajah sang pelindung agung tampak sangat jelek. Shen Tian, jika kau melepaskanku, aku bisa memberimu sejumlah besar sumber daya. Sang pelindung agung memohon belas kasihan dari Shen Tian. Kau hanya seorang penjaga sekte surga terbakar. Kata-katamu tidak berarti apa-apa kecuali pemimpinmu memberi perintah. Tapi kekuatanmu sebagai dewa bela diri tingkat 9 adalah sumber daya terbaik bagiku. Shen Tian memiliki senyum sinis tersungging di wajahnya. Dia yakin bahwa selama dia menyerap kekuatan pelindung hebat ini, dia pasti bisa meningkat. Melihat Shen Tian seperti ini, pelindung agung yakin bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia menyipitkan matanya dan berkata, Shen Tian, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hari ini. Jika aku tidak memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidupku, bagaimana mungkin aku berani melakukan ini? Penjaga sekte surga yang terbakar. Setelah penjaga agung selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dari badannya dan kemudian menghancurkannya dalam sekejap. Saat token itu hancur, ruang di depan pelindung agung mulai terdistorsi, dan sosok pelindung agung menjadi semakin redup. Sihir luar angkasa, kamu ingin melarikan diri. Melihat ini, Shen Tian tiba-tiba bergegas maju, dan kemudian telapak tangan besar meraih pelindung besar itu. Sayangnya, Shen Tian masih selangkah terlalu lambat, dan sosok pelindung agung itu perlahan menghilang, dan Shen Tian tidak menangkapnya. Melihat pelindung agung melarikan diri, Shen Tian sangat kesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelindung agung dari sekte langit terbakar benar-benar mengetahui ilmu sihir ruang angkasa. Tepat setelah pelindung agung itu melarikan diri, seluruh reruntuhan istana Narsisus mulai bergetar hebat, dan bongkahan batu besar berjatuhan satu demi satu. Nona Liu, ayo cepat pergi. Melihat ini, Shen Tian buru-buru membawa Liu Rui kembali ke rute semula. Ketika Shen Tian dan anak buahnya keluar dari Tiankeng, mereka mendapati area di sekitarnya dipenuhi mahiyat para prajurit. Sebagian besar mahiyat ini berasal dari dunia seni bela diri di luar dunia, tetapi Shen Tian tidak menemukan Jiang Wei dan yang lainnya, jadi dia tidak tahu apakah orang-orang ini terbunuh atau melarikan diri. Tuan Shen, mungkinkah ada sekte tersembunyi lainnya yang muncul di pegunungan Kunlun? Liu Rui tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil melihat mahiyat-mahiyat yang berserakan di tanah. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dibawa oleh Tong Yukai pada dasarnya dibunuh oleh Shen Tian. Sekarang begitu banyak pejuang luar dunia telah meninggal, itu pasti dilakukan oleh sekte dunia tersembunyi lainnya. Seharusnya memang begitu. Kita harus berhati-hati. Shen Tian memperingatkan Liu Rui. Tetapi tidak lama setelah kedua pria itu pergi, mereka mendengar suara perkelahian, dan Shen Tian dan Liu Rui mengikuti suara itu. Pada saat ini, Shen Tian menemukan bahwa ada 5 orang tua yang menyerang Jiang Wei dan yang lainnya. Kelima orang tua ini hanyalah serigala di antara kawanan domba. Jiang Wei dan orang luar lainnya ditakdirkan untuk dibantai. Tuan Shen. Setelah melihat Shen Tian, Jiang Wei, Hong Qianjiu dan yang lainnya buru-buru berteriak minta tolong. Siapa orang-orang ini? Shen Tian sedikit mengernyit dan bertanya pada Liu Rui. Orang-orang ini kejam dan membunuh orang semudah menginjak semut. Orang-orang dari sekte Feixing, ini adalah 5 tetua sekte Feixing.
Liu Rui mengikuti Shen Tian dan berkata. Shen Tian dan Liu Rui melangkah maju dan melindungi Jiang Wei dan yang lainnya di belakang mereka, sementara tetua sekte Feixing berkata dengan wajah dingin, "Siapa kamu?" "Saudaraku, gadis kecil ini berasal dari sekte Cunyang," kata sesepuh lainnya. "Orang-orang dari sekte Cunyang." Tetua agung itu sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Keluar dari sini. Menurutku, kaulah yang harus keluar." Mata Shen Tian berkilat penuh dengan niat membunuh. Niatnya dan dia melangkah maju. Tetua agung itu ditampar dan terlempar. "Putra tertua sekte Feixingmu sudah meninggal, tetapi kalian para tetua kecil masih berani memamerkan kekuatan kalian," kata Shen Tian dengan dingin. "Apa, kau membunuh tuan muda tertua kami?" Beberapa tetua sekte Feixing semuanya terkejut. Shen Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bertindak dan membunuh sesepuh yang terburu-buru itu. Para tetua ini begitu kejam hingga mereka membantai begitu banyak orang dari dunia seni bela diri. Shen Tian tidak akan pernah mengampuni nyawa mereka. Ketika Jiang Wei dan yang lainnya melihat Shen Tian bertarung sendirian dengan para tetua ini, mereka semua sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. "Tahukah kamu, sebelumnya kekuatan mereka dengan Shen Tian tidak jauh berbeda, tapi sekarang, kekuatan Shen Tian sudah di luar jangkauan mereka. Tuan Shen, mohon, berbelas kasihan dan jangan bunuh mereka." Melihat Shen Tian bertekad membunuh 5 tetua sekte Feixing, Liu Rui segera melangkah maju untuk menghentikannya. "Tuan Shen, jika kau membunuh kelima tetua sekte Feixing tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak perlu memprovokasi mereka. Dan jika kau melakukan itu, mereka juga akan berpikir bahwa Leng Yunlah yang dapat membunuh mereka. Semuanya. Kalau begitu, kau dan sekte Feixing akan berada dalam situasi yang mematikan, yang akan merugikanmu." Liu Rui menganalisis kepada Shen Tian, lalu melihat ke arah para tetua dan berkata, "Putra tertuamu sudah mati. Dia dibunuh oleh sekte pembakaran surga, itu tidak ada hubungannya dengan kita." Tuan muda kita sudah mati, tentu saja kamu hanya mengatakan itu dengan santai, dan sekte pembakaran surga telah menghilang selama bertahun-tahun, kamu menyalahkan sekte pembakaran surga. Tian Jiao, apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Tetua itu mendengus dingin. "Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja." Setelah Shen Tian selesai berbicara, cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya, lalu dia pergi. Menuju 5 tetua, sinar cahaya keemasan itu bagai pedang tajam, yang langsung menembus badan kelima tetua itu. Meskipun kelima tetua itu tidak mati, tetapi mereka semua terluka parah dan anggota badan mereka patah. Setelah melihat kekuatan Shen Tian, kelima tetua yang terluka parah itu tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Shen Tian, lalu saling mendukung dan pergi dengan cepat. "Tuan Shen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." Jiang Wei dan yang lainnya melangkah maju dan buru-buru mengikuti Shen Tian untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Saudara Jiang, ini hanya bantuan kecil. Kau harus segera pergi dari sini. Jangan datang ke sini lagi. Ini bukan tempat yang pantas untukmu tinggal." Shen Tian meminta Jiang Wei dan yang lainnya untuk segera pergi. Lagi pula, tempat ini penuh dengan sekte tersembunyi dengan kekuatan rendah. Kesenjangannya terlalu besar. Jika Jiang Wei dan orang luar lainnya datang ke sini, mereka hanya akan mati. Jiang Wei dan yang lainnya telah melihat semuanya. Bahkan jika Shen Tian tidak mengatakan apa-apa, mereka mungkin tidak akan berani datang ke sini lagi. Setelah Jiang Wei dan yang lainnya pergi, Shen Tian juga bergegas kembali ke sekte Cunyang bersama Liu Rui. Shen Tian harus menyelamatkan Humazi dan Long Xingsu sesegera mungkin. Setelah kembali ke sekte Cunyang, Shen Tian mengeluarkan buah spiritual dan memberikan masing-masing satu kepada Humazi dan Long Xingsu, dan mereka menelannya. Setelah memakan buah spiritual itu, badan Humazi dan Long Xingsu terlihat bersinar terang. Dalam sekejap, tulang dan urat mereka berdua pulih sepenuhnya. "Shen Tian, apa yang kau berikan untuk kami makan? Kenapa bisa begitu ajaib? Aku selalu merasa ada kekuatan yang terus mengalir di badanku." Humazi segera melompat dari tempat tidur dan bertanya kepada Shen Tian dengan beberapa pertanyaan. "Keingintahuan, Saudara Shen Tian,
Aku juga merasakan kekuatan dahsyat di badanku, seolah-olah akan meledak. Kata Long Xingsu dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Ini adalah buah spiritual. Air dari mata air generasi memiliki efek ajaib untuk membentuk kembali badan hanya setelah mengalir melalui akar pohon spiritual. Kalian berdua harus memurnikan kekuatan di badan kalian terlebih dahulu. Alam yang tidak pasti, dapat ditingkatkan banyak. Terutama Xingsu, ranahmu rendah, kamu harus menyempurnakan kekuatan itu sesegera mungkin, jika tidak, ada bahaya meledak dan mati. Kata Sentian kepada Humazi dan Long Xingsu. Mendengar kata-kata Sentian yang tiba-tiba, Humazi dan Long Xingsu buru-buru mulai berlatih dan menyempurnakan kekuatan di badan mereka. Sentian tinggal di Sekte Cunyang, menunggu Humazi dan Long Xingsu selesai memurnikan kekuatan buah spiritual sebelum berangkat ke Kyoto. Adik perempuan, apakah kamu benar-benar telah memasuki reruntuhan Istana Narsisus? Liu Xing bertanya dengan sedikit iri, merasakan aura Liu Rui dan Sentian. Kamu harus tahu bahwa ketika Liu Rui pergi, kekuatannya tidak sebanding dengan Liu Xing, tetapi setelah kembali dari perjalanan ke reruntuhan Istana Narsisus, kekuatannya benar-benar melampauinya. Khususnya Sentian, Liu Xing benar-benar bisa merasakan aura mengerikan di badan Sentian. Jika mereka berdua bertarung saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa menahan satu gerakan pun dari Sentian. Tentu saja, kami juga melihat pohon spiritual. Liu Rui dengan gembira mengikuti Liu Xing saat dia menceritakan kepadanya tentang hal-hal di dalam reruntuhan Istana Narsisus. Ketika Liu Xing mendengar bahwa Sentian benar-benar telah mengalahkan pelindung agung dari Sekte Langit Terbakar, yang merupakan dewa bela diri puncak tingkat 9, dan membuatnya melarikan diri dengan panik, dia pun dipenuhi dengan keterkejutan. Tampaknya dia bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dari Sentian. Dia takut satu tarikan napas saja dari Sentian sudah cukup untuk mencekiknya. Sentian tinggal di Sekte Cunyang selama 3 hari sebelum Yue Bukun bergegas kembali setelah menyelesaikan pertemuan. Saat melihat Sentian dan Liu Rui, Yue Bukun tidak tampak terkejut. Tuan, kami baru saja kembali dari reruntuhan Istana Narsisus, dan... Liu Rui melihat Yue Bukun dan ingin menceritakan kepadanya apa yang terjadi di reruntuhan Istana Narsisus, tetapi Yue Bukun hanya melambaikan tangannya. Aku tahu segalanya. Wajah Yue Bukun sedikit jelek. Dan kamu masih berada di reruntuhan, dan kamu memiliki konflik dengan orang-orang dari Sekte Feixing dan Sekte Tianlei, dan membunuh mereka semua. Lalu Leng Yun dan Tong Yukai, apakah dia mati di tanganmu? Liu Rui tercengang, tidak mengerti bagaimana Yue Bukun tahu. Namun, Sentian berkata dengan tenang, kami memang memiliki konflik, tetapi kami tidak membunuh Leng Yun dan Tong Yukai. Pelindung agung Sekte Surga Terbakarlah yang menyerap kekuatan mereka dan membunuh mereka. Sekte Ventian. Yue Bukun mengerutkan kening, Sekte Surga Terbakar benar-benar muncul. Tuan, Sekte Surga Terbakar selalu berada di Pegunungan Kunlun, dan Sekte Alkimia selalu bekerja sama dengan Sekte Surga Terbakar. Sebagian dari sumber daya yang telah kami berikan kepada Sekte Alkimia selama bertahun-tahun telah didistribusikan ke Sekte Langit Terbakar. Liu Rui buru-buru mengikuti Yue Bukun dan berkata. Ketika Yue Bukun mendengar ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Selama bertahun-tahun, Sekte Cunyang mereka telah diperlakukan seperti orang bodoh. Ahli alkimia yang hebat. Pantas saja Bao Yukun tidak bisa melihat kekuranganku selama bertahun-tahun. Ternyata dia melakukannya dengan sengaja. Yue Bukun menggertakkan giginya karena marah. Tuan, bagaimana Anda tahu tentang benda-benda di reruntuhan itu? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Seluruh dunia tersembunyi tahu tentang ini sekarang, dan Sekte Feixing dan Sekte Tianlei telah mengambil tindakan. Mereka mungkin akan segera memburu Saudara Sen. Saudara Sen, kamu harus meninggalkan dunia tersembunyi sesegera mungkin dan menghindari Ayo. Kata Yue Bukun kepada Sentian. Tuan Yue, apa yang akan Anda lakukan setelah saya pergi? Tanya Sentian. Mereka tidak akan melakukan apapun terhadap Sekte Cunyangku, dan Sekte Cunyangku bukanlah buah kesemek lunak yang dapat dengan mudah diganggu. Kata Yue Bukun. Sentian mengangguk. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia belum mampu bersaing dengan dua sekte besar. Sekarang Humazi dan Long Xingsu baru saja selesai menyempurnakan kekuatan dalam badan mereka, dan sudah waktunya untuk pergi.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yue Bukun, Shen Tian membawa Humazi dan Long Xingsu dan langsung kembali ke Kyoto. Saat ini, di aula Sekte Feixing, 5 orang tua duduk di kursi, terluka pareh. Di depan mereka ada seorang pria tua berusia 80-an, wajahnya penuh amarah. Orang ini adalah Leng Wudao, pemimpin Sekte Feixing, dan Leng Yun adalah putra satu-satunya. Leng Wudao memiliki seorang putra di usia tuanya, jadi dia memanjakan putranya sampai-sampai kepribadian Leng Yun menjadi androgini. Meski begitu, Leng Wudao tidak bisa memarahi putranya. Tapi sekarang, putranya sendiri sudah meninggal, hati Leng Wudao gemetar. Tuan muda dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Cunyang. Kami juga dipukuli oleh mereka. Tetua Agung itu berkata kepada Leng Wudao. Aku tahu, nama orang itu adalah Shen Tian, dia bukan dari Sekte Cunyang, dia dari luar dunia. Tapi kenapa kalian berlima tidak tinggal di sisi Tuan Muda untuk melindunginya? Leng Wudao melihat ke arah kelima tetua itu dengan dingin dan bertanya. Jalan. Tuan Muda tidak mengizinkan kami untuk mengikuti dan meminta kami untuk berjaga di luar, jadi. Kata Tetua Agung itu dengan badan gemetar. Aku memintamu untuk melindungi Tuan Muda. Sekarang dia sudah mati, kau telah kembali. Kurasa kau harus pergi ke bawah tanah untuk menemaninya. Leng Wudao berkata, dan tanpa menunggu kelima tetua bereaksi, dia melambaikan tangannya. Tangan dan aliran energi menutupi langit dan bumi. Pergi. Tanpa teriakan apapun, kelima tetua itu langsung berubah menjadi setumpuk pasta daging. Melihat tumpukan pasta daging di tanah, mata Leng Wudao berkilat dengan niat membunuh. Shen Tian, aku akan membuatmu membayar nyawa anakku. Sekte Tianlei. Ibu Tong Yukai menangis terseduh-seduh di pelukan Wang Deva. Deva, anak kita sudah meninggal, dia sudah meninggal, mengapa kamu membiarkannya pergi ke reruntuhan? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Ibu Tong Yukai menangis dengan sedih, dan wajah Wang Deva sangat muram. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Tong Haiyang masuk. Melihat ini, Wang Deva buru-buru mendorong Ibu Tong Yukai. Kakak, teriak Wang Deva pada Tong Haiyang. Ketika Ibu Tong Yukai melihat bahwa suaminya yang kembali, matanya menjadi sedikit panik, lalu dia bergegas menuju Tong Haiyang. Haiyang, putra kita terbunuh. Kamu harus membalaskan dendamnya. Kamu harus membalaskan dendamnya, kalau tidak aku tidak akan hidup lagi. Teriak Ibu Tong Yukai. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendam putra kita. Wajah Tong Haiyang tenang, tanpa kemarahan atau rasa sakit karena kehilangan putranya. Deva, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bawa saja orang bernama Shen Tian itu kembali padaku. Aku ingin menyiksanya sampai mati. Kata Tong Haiyang kepada Wang Deva. Jangan khawatir, saudaraku. Aku akan menangkapnya sendiri dan memotong-motongnya. Kata Wang Deva dengan amarah yang membara di matanya, menggertakkan giginya. Baiklah. Tong Haiyang mengangguk, lalu mendorong istrinya menjauh. Deva, hibur adik iparmu, aku akan pergi melihat bagaimana keadaan Yugong. Tong Haiyang pergi, dan saat dia berjalan keluar pintu, Tong Haiyang ada tatapan tajam di matanya. Ayah, apakah saudaraku dibunuh oleh Shen Tian? Aku ingin membalaskan dendamnya. Tong Yugong kembali dari tebing pertobatan dan bertanya kepada Tong Haiyang dengan marah. Kakakmu sudah meninggal. Aku sudah meminta pamanmu Wang untuk menangkap Shen Tian. Kamu harus berlatih bela diri di rumah dan jangan khawatir tentang masalah ini. Tong Haiyang memberitahu Tong Yugong. Ayah, meskipun Yukai dan aku memiliki ayah dan ibu yang berbeda, dia tetap terbunuh. Sebagai kakak laki-lakinya, aku harus membalaskan dendamnya. Tong Yugong dipenuhi amarah dan berharap dia bisa membunuh Shen Tian sekarang juga. Baiklah, sudah kubilang jangan terlalu khawatir, jadi berhentilah mengkhawatirkannya dan latihlah kemampuanmu. Kata Tong Haiyang lalu pergi. Dia benar-benar ingin memberitahu Tong Yugong bahwa dia dan Tong Yukai bukanlah saudara tiri, tapi adalah saudara tiri. Sekte Surga Terbakar. Yao Qing juga diam-diam memantau pertemuan 3 sekte dan 6 sekolah di seluruh dunia tersembunyi selama beberapa hari. Yao Qing sangat gembira saat ini, karena dia tahu bahwa 3 sekte dan 6 aliran di dunia tersembunyi saat ini sedang tidak harmonis satu sama lain, dan mereka mungkin akan mengalami konflik suatu hari nanti.
Selama 3 sekte dan 6 faksi masih dalam kekacauan, sudah waktunya bagi sekte surga terbakar untuk muncul kembali di arena. Siapa yang akan mampu mengendalikan mereka? Mungkin seluruh dunia tersembunyi akan dikendalikan oleh sekte Ventian. Tepat ketika Yao Qing sedang gembira, pelindung agung kembali sambil menyeret badannya yang terluka. Namun, aura di badan pelindung agung saat ini telah lama gagal mencapai puncak dewa bela diri tingkat 9. Keadaan pikiran yang ditingkatkan dengan menyerap kekuatan orang lain ini sangat tidak stabil. Setelah pelindung agung terluka, napasnya menjadi tidak teratur dan keadaan pikirannya mulai menurun. Saat ini, dia baru saja naik ke tingkat ke-9. Pelindung agung, apa yang terjadi? Yao Qing sedikit mengernyit setelah melihat pelindung agung. Tuan, saya menemukan reruntuhan istana Narsisus dan buah spiritual, tetapi seorang anak tiba di sana terlebih dahulu dan merampas semua buah spiritual itu. Kata pelindung agung dengan wajah penuh rasa malu. Apa? Yao Qing tercengang, aura dewa bela diri tingkat 9 di badanmu pasti telah diaktifkan oleh keterampilan jahat dan menyerap kekuatan orang lain. Mungkinkah kamu tidak dapat mengalahkan orang lain di level ini? Di seluruh dunia tersembunyi, kecuali orang-orang tua itu sedang rapat, siapa lagi yang bisa menjadi lawanmu? Yao Qing tidak dapat mempercayainya, para pemimpin dari 3 sekte dan 6 sekolah sedang rapat, siapa yang bisa membuat keputusan? Tua jadi malu. Itu adalah seorang anak laki-laki bernama Sentian, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit dari luar wilayah. Gadis kecil dari sekte Cunyang mengikutinya saat itu. Pelindung agung mengikuti Yao Qing dan berkata, Sentian. Yao Qing berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba teringat pemuda yang mengikuti Bao Yukun untuk membuat obat. Mungkinkah anak itu? Itu tidak mungkin. Kekuatannya bahkan belum mencapai dewa bela diri. Bagaimana mungkin dia menjadi lawanmu? Yao Qing merasa sedikit tidak percaya. Anak itu menelan buah spiritual, dan kekuatannya melonjak ke tingkat dewa bela diri kelas 3. Aku bukan tandingannya. Jika aku tidak menggunakan sihir luar angkasa, aku mungkin sudah mati sekarang. Pelindung agung teringat adegan pertarungan dengan Sentian. Saya masih takut. Orang ini sangat ahli dalam memurnikan obat, tapi aku tidak menyangka dia bisa bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Mata Yao Qing sedikit menyipit, baiklah, kamu pergi dan pulihkan dirimu, aku akan mengurus sisanya. Pelindung agung mengangguk, dan dia hendak berbalik dan pergi, tapi tiba-tiba berhenti, lalu berkata kepada Yao Qing, Tuan, aku membunuh Leng Yun, putra tertua dari sekte Feixing, dan Tong Yukai, putra kedua dari sekte Feixing. Sekte Tianlei. Pada saat itu, untuk meningkatkan kekuatanku, ini adalah satu-satunya cara. Yao Qing kewalahan ketika mendengar ini. Dia melotot ke pelindung Dharma dan berkata, kamu menempatkan sekte surga terbakar kami, sampai mati, bukan? Meskipun sekte langit terbakar cukup kuat sekarang, jika itu menyebabkan cengkeraman pada banyak sekte, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Tuan, selain Sentian dan gadis kecil dari sekte Cunyang, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku telah membunuh kedua orang ini. Dalam perjalanan pulang, aku mendengar bahwa sekte Feixing dan sekte Tianlei telah mengirim orang untuk memburu Sentian. Kata sang pelindung agung. Baiklah, aku mengerti. Pergilah beristirahat. Yao Qing melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pelindung agung untuk pergi beristirahat. Begitu pelindung agung pergi, Yao Qing segera mulai mengumpulkan orang-orang. Seorang pendekar dari dunia luar, yang berada di level dewa bela diri tingkat 3, benar-benar dapat mengalahkan dewa bela diri tingkat 9. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berbakat sebelumnya. Jadi Yao Qing berencana untuk muncul sendiri dan menangkap Sentian untuk melihat apa yang istimewanya Sentian. Jika anak ini bukan manusia biasa, maka aku bisa mengubah badan tua ini. Yao Qing menatap badannya yang menua dan mensibir. Dunia tersembunyi di pegunungan. Sentian, Humazi dan Long Xingsu sedang melakukan perjalanan melalui hutan, dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin aura menakutkan yang mengejar mereka dari dekat. Sentian, apa yang telah kau lakukan? Mengapa begitu banyak orang mengejar kita sejak kita meninggalkan sekte Cunyang? Katakan padaku, apakah kau telah merebut wanita milik seseorang dan mengkhianatinya? Itulah sebabnya aku menyimpannya. Humazi bertanya pada Sentian dengan terengah-engah. Sentian memutar matanya ke arah Humazi dan berkata,
Kamu hanya punya mata untuk wanita, tidakkah kamu pikir semua orang seperti kamu, menggoda semua orang? Aku hanya memprovokasi orang-orang ini karena aku ingin menyelamatkanmu. Shen-Tian meletakkan tangannya di Narcissus. Dia memberitahu Humazi tentang reruntuhan istana. Setelah mendengarnya, Humazi sangat berterima kasih kepada Shen-Tian. Namun, orang-orang mengejar mereka dari segala arah, yang membuat Humazi merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika salah satu dari mereka dilemparkan ke dunia seni bela diri, dia mungkin akan menimbulkan badai. Kapan begitu banyak keluarga tersembunyi muncul di dunia seni bela diri, masing-masing dari mereka sangat kuat. Humazi terus mengeluh. Long Xingsu saat ini dipenuhi keringat. Kekuatannya adalah yang terlemah di sini, dan dia belum pernah melihat begitu banyak master, yang masing-masing adalah dewa bela diri. Kalian harus tahu bahwa dalam pikirannya, dewa perang itu seperti dewa. Meskipun dia menelan buah spiritual dan mencapai alam martial Saint, masih ada perbedaan besar antara dia dan martial God. Tak lama kemudian, Shen-Tian yang tengah berlari tiba-tiba berhenti, lalu mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya pun menghilang ke kejauhan. Lalu wajahnya berubah sangat buruk dan dia berkata, "Kita harus mengubah rute, ada orang yang menghalangi jalan di depan." Sambil berkata demikian, mereka bertiga memilih rute baru dan berlari lagi. Shen-Tian dan dua rekannya dikejar dan dihadang seperti ini. Mereka berlari dari pagi hingga malam, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. "Saudara Shen-Tian, mengapa kamu dan Tuan Hu tidak pergi dulu dan tidak usah mengkhawatirkan aku?" Long Xingsu benar-benar tidak sanggup berlari lagi dan hanya bisa duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Dia tahu bahwa membawa dirinya sendiri akan menjadi beban, jadi dia mengatakan hal ini kepada Shen-Tian. "Omong kosong. Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Shen-Tian dengan serius. "Kita istirahat dulu. Aku akan membuat beberapa lingkaran sihir di sekeliling kita. Kita bisa bertahan sebentar jika ada yang datang." Setelah mengatakan itu, Humazi mengeluarkan beberapa jimat dan mulai memasangnya ratusan meter jauh. Shen-Tian menatap langit dengan ekspresi serius, memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan bertindak begitu cepat dan mengirim begitu banyak orang. Jika bukan karena Long Xingsu dan Humazi, akan mudah bagi Shen-Tian untuk melarikan diri sendiri, tetapi dengan mereka berdua, dia agak dibatasi. Tepat ketika Shen-Tian memikirkan cara untuk melarikan diri, Yue Bukun di Sekte Chunyang juga tampak cemas. "Tuan, Sekte Feixing dan Sekte Tianlei telah mengirim sejumlah besar orang untuk memburu Tuan Shen dan anak buahnya. Dan ada sekelompok orang lain, mungkin dari Sekte Surga yang terbakar. Sekarang ketiga pihak ingin menangkap Tuan Shen dan anak buahnya. Tuan Shen, saya kira akan sulit bagi Tuan Shen dan anak buahnya untuk keluar dari dunia tersembunyi." Liu Rui mengikuti Yue Bukun dan berkata, "Liu Rui, Liu Xing, kalian berdua pergilah cari Tuan Shen segera dan bawa dia pergi dari sini melalui air. Kita tidak bisa membiarkan mereka tertangkap," kata Yue Bukun kepada Liu Xing dan Liu Rui. "Melalui air." Raut wajah Liu Xing sedikit berubah saat mendengarnya. "Tuan, jika kita pergi melalui air, kita harus berlayar di laut. Wilayah laut ini penuh dengan monster, dan ada monster tua yang menjaga Pulau Diaoyu. Kami takut tidak bisa melewatinya. Sekarang kami hanya bisa lewat air. Bagaimana kami bisa tahu kalau kami tidak mencobanya? Arah lain mungkin sudah diawasi ketat oleh orang-orang yang dikirim oleh beberapa keluarga," kata Yue Bukun sambil mengerutkan kening. "Lalu, apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu monster tua itu? Kudengar dia bahkan memakan orang." Dapat dilihat bahwa Liu Xing sangat takut pada monster tua yang disebutkannya. "Itu hanya rumor, kau tidak perlu mempercayainya. Cepat pergi." Yue Bukun menatap Liu Xing dengan tajam. Liu Xing tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengikuti Liu Rui. Shen-Tian dan teman-temannya beristirahat di hutan selama 1 malam, dan kekuatan fisik Long Xingsu juga pulih pesat. Saat fajar menyingsing, Shen-Tian berencana untuk pergi bersama Humazi dan Long Xingsu. Tetapi saat Shen-Tian hendak pergi, lingkaran sihir yang didirikan Humazi tiba-tiba aktif, dan api terus menyembur keluar, disertai suara seseorang berteriak. "Shen-Tian, ada seseorang datang, ayo cepat pergi." Melihat ini, Humazi buru-buru berkata kepada Shen-Tian,
Sentian mengangguk dan hendak membawa Long Xingsu pergi ketika dia mendengar kutukan, "Kutu kupret, siapa yang mendirikan formasi di hutan lebat ini?" Kutukan inilah yang membuat Sentian langsung berhenti. Selanjutnya, dia dengan cepat menuju formasi. Melihat ini, Hu Mazi dan Long Xingsu buru-buru mengikuti di belakang. Ketika Sentian berlari ke lingkaran sihir, dia melihat Liu Xing dan Liu Rui dibuat agak malu oleh lingkaran sihir Hu Mazi. Meskipun mereka berdua cukup kuat, mereka kurang berpengalaman dalam menghadapi susunan sihir semacam ini. Melihat ini, Sentian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan lingkaran sihir di depannya lenyap seketika. Ketika Liu Xing dan Liu Rui melihat Sentian, mereka segera berlari. "Mengapa kalian berdua ada di sini?" tanya Sentian dengan heran. "Tuan Sen, Tuan kami meminta kami untuk membawa Anda melalui air. Sekarang seluruh dunia tersembunyi penuh dengan orang. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari sini," kata Liu Rui kepada Sentian. Mengambil jalur air, Sentian tertegun. "Ya, setelah melewati gunung ini, Anda dapat melihat laut dan meninggalkan tempat ini melalui air," kata Liu Rui. "Mengapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya?" Sentian sangat bingung. Dia telah berada di alam tersembunyi begitu lama, tetapi dia tidak pernah mendengar seorang pun menyebutkan bahwa ada jalur air untuk meninggalkan tempat ini. Karena ada banyak monster di wilayah laut itu, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Sekarang bukan saatnya untuk bicara. Aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan setelah kita pergi dari sini, kata Liu Xing. Sentian mengangguk, lalu pergi bersama Liu Xing dan yang lainnya. Lagi pula, Liu Xing dan Liu Rui lahir dan besar di sini, dan mereka jauh lebih mengenal medan di sini daripada Sentian, jadi mereka segera tiba di pantai. Sambil menatap lautan luas, Liu Xing melambaikan tangannya, beberapa pohon besar patah dan jatuh ke laut. Beberapa orang melompat maju dan berdiri di batang pohon dengan mudah. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka bahkan tidak perlu naik perahu untuk berlayar di laut. "Saya harap kali ini berjalan lancar." Liu Xing menatap ke depan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Saudara Liu, dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak perlu takut pada beberapa monster. Jika kamu bertemu dengan mereka, kamu bisa membunuh mereka dan mendapatkan beberapa pil binatang," kata Sentian kepada Liu Xing. "Hei, monster-monster itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah monster tua itu. Aku harap kita tidak bertemu dengannya, kalau tidak, dia akan sangat berbahaya," kata Liu Xing sambil mendesah. "Monster tua." Sentian tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan monster tua Liu Xing. "Ya, ada pulau nelayan di wilayah laut ini. Kudengar ada monster tua yang tinggal di sana, dan semua monster di seluruh wilayah laut dibesarkan oleh monster tua itu. Tidak ada yang tahu kapan monster tua itu muncul. Di pulau itu, yang ku tahu tidak ada seorang pun yang lewat di sana yang kembali. Kudengar mereka semua dimakan oleh monster tua itu." Liu Xing berkata dengan sedikit ketakutan. "Monster tua pemakan manusia. Semua ini hanya legenda. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu yang membesarkan monster?" Dia benar-benar menganggap laut ini sebagai rumahnya. Hu Mazi sama sekali tidak mempercayainya dan berkata dengan senyum dingin. "Percaya atau tidak, aku hanya berharap kita tidak bertemu." Liu Xing tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengamati laut dengan wajah serius. Karena dia belum pernah ke sana sebelumnya, dia tidak tahu di mana Pulau Diaoyu berada, jadi dia hanya bisa berdoa semoga mereka tidak melewati Pulau Diaoyu dan tidak ditemukan oleh monster tua itu. Sentian dan rekan-rekannya berlayar cepat di laut. Permukaan laut tak berujung, angin tenang, dan tidak ada pulau kecil sama sekali. Hal ini membuat Liu Xing yang tadinya khawatir, akhirnya bernapas lega. Tetapi pada saat ini, laut yang tenang itu tiba-tiba mulai menimbulkan gelombang, dan gelombang itu terus-menerus menghantam batang pohon Sentian dan kawan-kawan, memaksa mereka untuk mengubah arah. Tidak ada angin sama sekali, jadi dari mana datangnya ombak? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Sentian tampak serius, dan dia berteriak, "Semua orang berhati-hati, ada monster." Kata-kata Sentian membuat semua orang gugup. Terlebih lagi, di atas permukaan laut, semua orang juga melihat lebih dari selusin sosok besar berjatuhan di laut. Ombak ini disebabkan oleh monster-monster ini. Selain itu,
Monster-monster itu terus melompat keluar dari laut dan kemudian menghantam permukaan laut dengan keras. Ombak besar yang mereka ciptakan membuat Sentian dan anak buahnya sangat malu. Monster-monster di tingkat dewa bela diri terlalu mengerikan. Humazi menatap monster-monster itu dan tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Dia belum pernah melihat monster sekuat itu, dan jumlahnya lebih dari 10. Menghadapi pengejaran lebih dari selusin monster, Long Xingsu akhirnya kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Meskipun Long Xingsu sekarang berada di level Martial Saint, tetapi di laut ini, menghadapi monster di level Martial God, dia hanya akan menjadi makanan. Melihat Long Xingsu jatuh ke laut, Sentian berjingkat-jingkat dan melompat seperti burung rok yang melebarkan sayapnya. Dia melangkah maju dan meraih Long Xingsu serta mengangkatnya. "Tuan Hu, kalian pergilah dulu. Aku akan membunuh monster-monster ini terlebih dahulu," kata Sentian kepada Humazi. "Sentian, kamu harus berhati-hati. Ada begitu banyak monster di sini, dan kita berada di laut." Humazi memperingatkan Sentian. "Jangan khawatir, monster-monster ini datang sendiri kepadaku, jadi aku tinggal mengambil inti binatang buas mereka," kata Sentian, dan terjun ke laut, sementara Humazi dan Liu Xing segera berlayar menjauh. Setelah memasuki laut, Sentian sengaja memancarkan aura untuk menarik monster mengejarnya. Tak lama kemudian, di sekitar Sentian, sekumpulan monster dengan aura ganas mengelilinginya. Monster-monster ini jelas bertarung sebagai satu tim, dan setiap monster memiliki posisinya sendiri, menghalangi semua jalan Sentian. Mengaum, monster sebesar paus pembunuh membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Sentian dalam satu tegukan. Melihat ini, cahaya keemasan meledak dari badan Sentian, dan kristal naga di badannya memancarkan kekuatan naga suci, membentuk gelembung di sekitar Sentian, memungkinkan Sentian bergerak bebas di dalam air. Menghadapi monster yang menyerbu ke arahnya dengan mulut terbuka, Sentian mengangkat tinjunya dan meninjunya. Kekuatan spiritual yang mengerikan itu meledak seketika, langsung menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter di permukaan air. Namun, pukulan pada monster itu hanya memperlambat serangan monster itu untuk sementara, dan gagal membunuh monster itu. Matei. Hal ini membuat Sentian merasa sangat terkejut. Tahukah Anda, kekuatan pukulannya cukup untuk menghancurkan monster itu hingga menjadi pasta daging. Bagaimana mungkin dia gagal membunuh monster itu? Saat monster itu mendekat, Sentian mengayunkan tinjunya lagi, tetapi hasilnya sama saja, dan setiap kali dia memukul, Sentian merasa sangat lelah. Tak lama kemudian, Sentian mengetahuinya. Bertarung di air akan menghabiskan banyak tenaga Sentian, jadi kekuatan pukulan ini diimbangi oleh air laut. Tentu saja, pukulan itu tidak akan bisa mengenai monster itu. Jauh lebih lemah. Kecuali jika kekuatan monster itu jauh lebih rendah darinya, tetapi sekarang menghadapi monster yang semuanya berada di level dewa bela diri, hampir mustahil bagi Sentian untuk membunuh monster itu dengan satu pukulan. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh monster-monster ini dengan cepat, Sentian hanya bisa menyelam ke kedalaman dengan kecepatan tinggi, sementara monster-monster itu terus mengejarnya. Seekor monster memamerkan taringnya dan dengan cepat mengejar Sentian. Dengan tergesa-gesa, Sentian menyatukan kedua jarinya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di ujung jarinya. Kemudian dia tiba-tiba menunjuk ke arah monster itu, dan cahaya keemasan itu langsung melesat keluar. Cahaya itu tidak menghilang di dalam air, tetapi menembus badan monster itu dalam sekejap mata. Sentian tiba-tiba menyadari bahwa hanya dengan mengumpulkan kekuatan spiritual di satu tempat di dalam air, dia dapat lebih baik menahan hambatan air laut. Sentian mengetahuinya, dan kemudian beberapa cahaya keemasan melesat keluar. Monster itu langsung tertusuk beberapa lubang berdarah. Dengan suara ratapan, badan monster itu mulai jatuh. Sentian bergegas maju dan meninju badan monster itu, lalu mengeluarkan pil binatang dan langsung menaruhnya ke dalam cincin penyimpanan. Dengan pembunuhan ini, Sentian memperoleh keyakinan di dalam hatinya. Kemudian dia melihat monster-monster yang berlari ke arahnya, perlahan mengangkat tangannya, dan aliran energi terbentuk di ujung jarinya. Menghadapi monster yang menyerbu ke arahnya, Sentian melambaikan jari-jarinya dan beberapa aliran energi melesat keluar. Kepulan, kepulan, kepulan. Di bawah kekuatan tajam ini, badan monster itu langsung tertusuk, darah menyembur keluar, mewarnai air menjadi merah.
Mengaum. Melihat rekan mereka terbunuh, monster lainnya meraung dan menyerbu ke arah Sentian dengan mulut berdarah terbuka lebar. Menghadapi monster-monster ini, Sentian tidak lagi merasakan ketakutan sedikit pun, hanya kegembiraan. Ini semua merupakan sumber daya yang sangat bagus untuk dibudidayakan. Namun, tepat ketika Sentian hendak menyerang lagi untuk membunuh monster-monster ini, terdengar suara pelan di dalam air. Suara itu seperti suara genderang, yang menyebabkan riak-riak di dalam air. Dan monster-monster yang tadinya menyerang Sentian, ketika mendengar suara ini, semuanya berbalik dengan cepat, dan berenang ke satu arah, tidak lagi memperhatikan Sentian. Sentian sedikit terkejut. Mungkinkah monster-monster ini benar-benar dikendalikan oleh seseorang? Setelah mengeluarkan inti binatang dari monster yang baru saja dibunuhnya, Sentian benar-benar mengejar monster-monster itu. Sentian sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berenang, dan tak lama kemudian sebuah pulau kecil muncul di depannya. Pulau itu dipenuhi pepohonan hijau, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Ketika monster-monster itu berenang ke tepi pulau, mereka semua berhenti dan mulai mengelilingi pulau. Sentian mengabaikan monster-monster itu dan ingin pergi ke pulau itu untuk melihat apakah itu pulau Diaoyu yang disebutkan Liu Xing, dan apakah ada monster tua yang tinggal di sana. Namun saat Sentian hendak turun ke darat, tiba-tiba dia merasa badannya menjadi ringan, lalu dalam sekejap dia melesat ke udara dari dalam laut, lalu badannya langsung jatuh ke arah pulau. Pada saat ini, Sentian panik, karena dia tahu bahwa dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi seseorang mengendalikan badannya. Badannya benar-benar di luar kendali dan dia ditarik keluar dari laut. Duar. Badan Sentian jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Ketika Sentian perlahan bangkit, dia menemukan bahwa Humazi dan yang lainnya juga ada di pulau itu. Tuan Hu, mengapa Anda ada di sini juga? Sentian bertanya pada Humazi dengan bingung. Tetapi Humazi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya terus mengedipkan mata pada Sentian. Sentian melihat ke arah Humazi dan melihat seorang lelaki tua berambut putih sedang memancing di atas batu besar. Saya ingin memancing, tetapi tidak menyangka akan menangkap seseorang. Orang tua itu berbicara perlahan sambil membelakangi Sentian dan yang lainnya. Baru pada saat itulah Sentian menyadari bahwa ia telah dipancing oleh lelaki tua ini. Tidak heran badannya menjadi tidak terkendali. Senior, apakah Anda tahu di mana tempat ini? Kami hanya lewat dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Sentian melangkah maju beberapa langkah dan berkata kepada lelaki tua itu. Sentian tidak bisa merasakan adanya fluktuasi dalam napas lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa menariknya keluar dari laut? Jadi Sentian bisa yakin bahwa lelaki tua ini pastilah seorang master, dan auranya adalah jenis aura yang bahkan dia sendiri tidak bisa deteksi. Kau baru saja lewat dan membunuh dua monsterku. Kau harus tahu bahwa aku membesarkan mereka untuk dimakan. Karena kau membunuh monsterku, aku hanya bisa memakanmu. Buat api sendiri, mari kita lihat siapa yang seharusnya dipanggang dulu. Kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Ketika Sentian mendengar bahwa lelaki tua itu ingin memakan orang, dia langsung mengerutkan kening, dan wajah Liu Xing pun menjadi pucat saat itu. Dia tahu bahwa mereka benar-benar bertemu dengan monster tua yang legendaris itu. Senior, aku tidak sengaja membunuh dua monstermu. Aku bisa mengganti rugi. Berapa uang yang kau inginkan? Atau apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kita semua adalah teman. Tidak ada yang akan meninggalkan kita. Teman. Sentian tidak akan pernah membiarkan seorang pun dari mereka mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh orang tua itu. Karena kalian begitu baik dan setia, maka jangan ada yang pergi. 5 dari kalian sudah cukup untukku makan selama beberapa hari. Kata lelaki tua itu perlahan. Melihat lelaki tua itu tidak mau mengalah, Sentian langsung mengerutkan kening dan niat membunuh muncul di matanya. Senior, aku telah membunuh monstermu dan aku bisa memberimu kompensasi, tetapi jika kamu bersikeras untuk menahan kami, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nada bicara Sentian mulai berubah dingin. Hahaha, meskipun aku sudah tua, aku hanya suka mengunyah tulang yang keras. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Orang tua itu tetap tidak menoleh ke belakang dan tertawa. Kalau begitu jangan salahkan aku.
Aura Sentian meledak secara ekstrim. Dia tahu bahwa untuk menghadapi orang seperti ini, dia hanya bisa mengenai sasaran dengan satu serangan, kalau tidak akan ada kesempatan lagi. Tinju cahaya suci. Sentian meninju punggung lelaki tua itu dengan keras tanpa menahan sedikit pun. Kekuatan spiritual yang mengerikan itu luar biasa, angin tinjunya sangat kencang, dan bahkan permukaan laut pun terguncang oleh ombak besar karena pukulan Sentian. Namun, saat Sentian meninju lelaki tua itu, dia tidak bergerak sama sekali. Pohon-pohon di sekitarnya patah menjadi dua, dan Sentian merasakan kekuatan tolak yang sangat besar yang membuatnya terus mundur. Jatuh. Pada saat ini, Sentian menatap lelaki tua itu dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa satu pukulan tidak dapat mengguncang lelaki tua itu sama sekali, dan dia bahkan terlempar ke belakang. Pada saat ini, bahkan Humazi dan yang lainnya membuka mulut mereka karena terkejut, tidak dapat berbicara. Bahkan Sentian tidak dapat melakukan apapun kepada lelaki tua itu. Tampaknya mereka dalam bahaya besar hari ini. Kau adalah orang pertama yang berani menyerangku selama bertahun-tahun ini. Karena kau telah membunuh monsterku, biarkan monsterku melahapmu sebagai kompensasi. Kata lelaki tua itu kepadaku, tangannya dengan lembut mengangkat tongkat pancing itu. Saya melihat monster satu demi satu, seolah-olah mereka ditangkap dari laut, dan semuanya mendarat di pulau. Total ada 5 monster, termasuk seekor kura-kura laut, seekor gurita, dan seekor ikan aneh berkaki 4. Semua monster ini berada pada level dewa bela diri, dan semuanya sangat jelek serta menjijikkan untuk dilihat. Orang tua itu melemparkan kembali pancingnya ke laut dan duduk di sana dengan tenang, tanpa menoleh sedikit pun dari awal hingga akhir. Raungan. Ikan monster berkaki 4 itu meraung dan menyerang langsung ke arah Sentian dan yang lainnya. Monster lain juga menyerang, dan Sentian dan anak buahnya tidak punya pilihan selain melawan. Karena Humazi dan Long Xingsu tidak cukup kuat, hanya mereka berdua yang dapat menghadapi satu monster. Sentian sendiri berurusan dengan kedua monster itu. Pedang pembunuh naga milik Sentian muncul di tangannya, cahaya tak berujung melesat ke langit, dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian Sentian dan anak buahnya ikut bertempur melawan monster-monster itu, sedangkan lelaki tua itu tak jauh dari situ, menatap ke arah laut dengan tenang, seakan-akan tak bisa mendengar atau melihat apapun. Sentian berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan naga di atasnya terus mengalir. Potong. Sentian menebas dengan pedangnya. Pedang pembunuh naga menebas dengan keras punggung seekor kura-kura laut. Punggung kura-kura yang keras itu memancarkan semburan cahaya. Pedang pembunuh naga Sentian sebenarnya hanya mengenai kura-kura itu. Tanda putih tertinggal di belakang. Raungan. Tepat saat pedang pembunuh naga Sentian menebas punggung kura-kura itu, monster lain menyerang Sentian, dan menggigit Sentian dengan ganas dengan taringnya yang mengerikan. Badan Sentian bersinar dengan cahaya keemasan, badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh badannya. Pada saat ini, Sentian seperti naga emas. Ketika monster itu melihat Sentian seperti ini, ia tertegun sejenak dan tidak berani bergerak maju. Sentian memanfaatkan momen lambannya monster itu, langsung menyatu dengan pedang pembunuh naga, dan langsung menebasnya. Kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Sentian. Pada saat ini, Sentian seperti pedang tajam, menghantam monster itu dengan keras. Energi yang teramat tajam itu langsung menembus badan monster itu dan meninggalkan lubang besar setebal manusia di sekujur badannya. Monster itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum jatuh ke tanah dengan suara keras. Monster setingkat dewa bela diri langsung dibunuh oleh Sentian. Kura-kura itu menggerakkan badannya perlahan-lahan, lalu tiba-tiba membuka mulutnya, lalu api yang berkobar terbang ke arah Sentian. Sentian melompat maju untuk menghindari serangan api itu, dan berdiri di punggung kura-kura itu, mengepalkan tangan kanannya dengan naga emas melilit lengannya. Tinju cahaya suci. Sentian meninju punggung kura-kura itu dengan keras. Kura-kura itu terkena pukulan dan mengeluarkan erangan kesakitan, memutar badannya dengan putus asa, mencoba menjatuhkan Sentian. Kaki Sentian bagaikan beban berat, berdiri kokoh di punggung kura-kura itu, lalu dia meninju ke bawah lagi. Setelah 3 kali pukulan berturut-turut, tempurung kura-kura yang keras itu akhirnya retak,
dan kura-kura itu meraung, lalu Mahtei dengan organ dalamnya pecah. Tidak ada waktu untuk mengeluarkan pil binatang, jadi Sentian bergegas menuju monster berikutnya. Pada saat ini, mata Sentian memerah, bagaikan dewa kemahteian. Pada akhirnya, kelima monster itu Mahtei di tangan Sentian. Sentian menatap punggung lelaki tua itu dengan dingin, lalu berkata kepada Humazi dan yang lainnya, "Tuan Hu, minumlah pil binatang itu. Ini diberikan kepada kita oleh seseorang. Jangan sia-siakan." Humazi dan yang lain mulai mengambil pil binatang buas dari orang yang sudah Mahtei. Keluarkan pil binatang buas dari badan monster itu. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya meletakkan pancing di tangannya, perlahan berdiri, perlahan menoleh dan menatap Sentian. Baru pada saat inilah Sentian melihat dengan jelas penampilan lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu berambut putih, tidak ada sedikit pun kerutan di wajahnya dan kulitnya dalam kondisi baik, seperti pria parubaya berusia 40-an. Di usiamu yang masih muda, kamu sudah memiliki keterampilan seperti itu. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi di wilayah laut ini, hanya aku yang mendominasi. Siapapun yang datang ke sini harus tunduk. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, seperti badai, kekuatan besar menyerang Sentian dan yang lainnya. Sentian menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh energinya secara maksimal, mencoba menahan serangan kekuatan ini. Sayangnya, saat menghadapi kekuatan sebesar ini, badan Sentian seperti daun dan langsung terlempar. Humazi dan yang lainnya, begitu pula mahiyat para monster, diterbangkan tanpa jejak oleh kekuatan ini. Badan Sentian jatuh menghantam batu besar, lalu hancur berkeping-keping. Badan emas yang tak terhancurkan di badan Sentian juga hancur dan lenyap seketika. Sentian perlahan berdiri, hanya untuk merasakan sakit di dadanya. Organ-organ dalamnya bergejolak, dan kemudian seteguk darah hitam menyembur keluar. Sentian menatap lelaki tua di kejauhan dengan heran, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua yang awalnya berada 100 meter jauhnya tiba-tiba muncul di depan Sentian. Bersembung.